Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, komunitas pola hidup sehat ya. Kita akan mulai seminar kita. Nanti sih yang akan memberikan Dokter Kris ya, tapi Dokter Kris juga izin terlambat 15 menit, 20 menit. Maka saya akan isi dulu ya. Yang pasti serialnya adalah Mind and Body Intelligence, bahwa pada dasarnya tubuh kita itu cerdas ya, bukan hanya otak, tapi juga tubuh itu cerdas. Maka nama temanya Mind and Body. Otak dan tubuh itu cerdas. Nah, saya kasih prolog ya, bahwa tubuh itu juga cerdas. Kalau di pelajaran-pelajaran olah nafas yang saya pernah berikan, waktu mengajar mengenai autonomic nervous system, atau mengajar mengenai olah nafas Wim Hof, itu juga ada jurnal yang pernah saya sampaikan yang namanya Brain Over the Body ya. Waktu ngajar modul mengenai ice bathing juga, bahwa tubuh itu cerdas ya. Maka saya berikan logika atau pendahuluannya begini. Waktu telur ketemu dengan sperma ya, dia menjadi seperti larva. Lalu mulai berkembang seperti kayak cicak, kayak tokek gitu ya. Umur 40 hari itu janin ya, itu otaknya belum terbentuk, tetapi jantungnya sudah berdetak. Jadi memang kita tuh bisa hidup tanpa otak. Ya. Lalu lahir umur 40 tahun, umur 50 tahun, umur 70 tahun, kena stroke. Ya. Otaknya rusak. Lupa, pikun, tapi bisa hidup. Jadi manusia bisa hidup tanpa otak. Atau bahkan tidak stroke, tidak pikun, ya, hidup sehari-hari ini, tapi nggak pakai otak, gitu ya. Contohnya marah, ya, sama suami, sama istri, sama anak, anak ditempeleng, pasangan ditempeleng. Begitu sadar, nah sadar itu artinya otaknya dipakai lagi gitu ya, nyesel gitu ya, berarti tadi waktu marah ngamuk tadi nggak pakai otak gitu ya. Jadi banyak orang hidup tuh nggak pakai otak ya. Kasus lagi misalnya demo buruh ya di Cirebon tuh ya, wah demo tutup pabriknya ya, yang pemiliknya kan nggak ngerti budaya Indonesia ya, takut lah lihat demo kayak begitu, pintu gerbang dijebol, pabriknya ditutup beneran sesuai dengan tuntutannya. Begitu dituntut, tanya dituntut dipenuhi, demo lagi, jangan tutup. Nah, kemarin demo minta tutup, berarti nggak pakai otak. Ya, begitu nyesel, sadar nyesel. Jadi banyak orang tuh hidup nggak pakai otak. Oke, mulai saya sambungkan ke kesehatan ya. Anda makan ya kan, makan nggak pakai otak ya kan. Jadi habis makan nyesel, tuh tadi saya makan gorengan ini gitu ya. Bu ibu pengen langsing gitu ya, nyemil makan, habis makan nyesel, aduh perutku kencang banget nih, Pak. Harusnya tadi saya nggak makan nih. Nah, tadi berarti makan nggak pakai otak gitu ya. Makanya cuma pakai nafsu, ya pakai perasaan, nggak pakai otak. Nah, memang manusia itu hidup bisa tanpa otak. Lalu pakai apa? Pakai badan, pakai tubuh. Makanya setiap sel itu sebenarnya cerdas. Mau dipakai yang nggak bener jadi nggak bener, mau dipakai yang bener jadi bener. Makanya ada dalam ilmu DNA ya, dalam ilmu-ilmu seminar-seminar yang dulu kita rajin bikin seminar mengenai genomic diet gitu ya, itu muncul sebuah ungkapan bahwa you are what you eat. Jadi kalau kita makan, nanti yang kita makan itu menjadikan diri kita siapa ya. Ini Dokter Grace sudah masuk, saya jadikan co-host, tapi saya buat apa yang kita makan itu menjadikan diri kita tuh siapa. Contoh ya, misalnya kita makan banyak karbohidrat ya, akhirnya ya dalam tubuh kita ini sel-sel yang senang karbohidrat itu berkembang biak. Bahkan sebenarnya bukan sel kita ya, karena manusia itu misalnya 50 triliun sel ya. Pernah itu dokter dokter Laksono itu ya, yang dulu astronot Indonesia pertama. Demikian juga Dokter Ira Sigar, itu adalah peneliti mengenai mikrobiologi. Dia dosen imunologi di Midwestern University. Nah, Dokter Ira Sigar tuh bilang bahwa manusia itu mikroba yang bergerak, bakteri yang bergerak. Karena dari 50 triliun sel manusia, itu setiap satu sel tuh dikelilingi bahkan 5, 4, 5, 6, 7, 8 sel uh, probiotik, bakteri. Nah, sekarang
Jadi selnya bakteri sama selnya manusia itu lebih banyak sel bakterinya. Nah, bakteri ini juga jenisnya macam-macam. Misalnya ada bakteri yang lebih suka gula, ya. Maka begitu kita nggak makan gula, maka bakteri itulah yang berteriak dalam tubuh kita, ya. Termasuk sel-sel kita yang suka gula itu berteriak, ya gula, gula, gula gitu. Jadi kita makan atas desakan sel. Sekali lagi, bukan pakai otak. Nah, kalau pakai otak kita mikir kita butuh protein, asam lemak yang baik, butuh asam amino, kita butuh mikronutrien, kita butuh antioksidan. Tapi karena kita nggak pakai otak gitu ya, otaknya nggak dipakai, mohon maaf nih, atau otaknya nggak ada isinya, akhirnya kita makan itu hanya atas dorongan nafsu, perasaan, atau dorongan tubuh kita. Dimana kalau kita kasih makan gula terus, ya maka akhirnya bakteri baik, bakteri jahat yang dalam tubuh kita mau jahat mau baik, yang berkembang biak itu yang makanannya gula. Mereka yang terus berteriak, ngedrive. Jadi akhirnya mikroba ini ngedrive dorongan kita makan. Sel-sel ini yang ngedrive dorongan kita makan. Jadi bukan otak kita, tapi sel tubuh kita. Makanya namanya brain over the body. Saya nggak tahu dari 4 sesi itu nanti Dokter Chris akan sampaikan di sesi yang berapa gitu ya mengenai dorongan dari tubuh ini. Tapi tubuh ini sebenarnya cerdas. Nah kalau nggak dilatih akhirnya bahkan dia mengalahkan otak kita, makanan kita nggak pakai otak, kita nggak pakai otak kita yang didorong oleh sel-sel tubuh kita. Nah misalnya kita puasa ya 40 hari apa ya malah intermittent fasting 60 hari. Jadi kita mulai berhenti makan yang suka manis-manis. Kita potong, dah pokoknya saya komitmen, saya mau kurus, saya mau perut saya kecil, saya mau fatty liver saya turun, ya. Lalu yang manis-manis dikurangi, low karbo. Akhirnya banyak bakteri-bakteri yang suka manis ya kelaparan bahkan mati. Kita ganti makan sayur salad yang banyak, maka bakteri-bakteri yang kesukaannya itu berkembang biak. Nah, itu lama-lama yang ngedrive kesukaan kita. Makanya dalam ilmu genomic diet itu ada kalimat you are what you eat. Waktu kita makan yang sayur, 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 buah, sayur, akhirnya bukan hanya sel tubuh kita, bahkan mikroba yang mengelilingi sel-sel tubuh kita itu yang ngedrive kita. Nah, drive itu jadi kebiasaan, jadi kebutuhan, kan akhirnya jadi siapa kita. Itulah kenapa muncul yang namanya kalimat you are what you eat. Nah, maka saya mengajarkan ini namanya mindfulness nih hidup berkesadaran. Atau dengan kata yang lain, saya sering ngomong hidup itu pakai otak ya. Jadi kalau makan tuh otaknya dipakai. Ini karbohidratnya kebanyakan. Oke, saya butuh asam amino, nabati, dan hewani. Wah ini deh. Wah saya butuh ini nih. Spirulina chlorina ada antioksidannya nih. Wih tomat ada likopennya nih. Aduh ini rumput nggak enak-enak banget nih rumput laut atau mungkin sprout ya. Tapi ini enzimnya tinggi loh. Nah, artinya waktu kita makan itu pakai mikir, makan pakai otak gitu ya. Ini Bu Kris sudah ada. Sebelum saya siapkan, tak kasih sedikit cerita. Saya 4 atau 5 kali, 4 kali kalau nggak salah ke Israel. Dan saya pernah jadi pimpin rombongannya, jadi pembina rohaninya pernah, jadi tour guide juga pernah. Saya sudah pernah nyoba beberapa kerjaan. Lalu waktu di Israel itu ada eh, bukan hanya sprout ya, tapi masih berupa rumputnya itu. Jadi itu kayak kedelai, bayam itu ditumbuhkan menjadi 5 sentian gitu kira-kira. Dan dalam dalam yang seperti itu tuh dipanen. Jadi kayak rumput, tapi sebenarnya itu sprout ya, bisa di jus, bisa berumput. Wah, saya tahu kan, ini enzimnya tinggi, ada growth hormone, saya makan. Wah, saya makan gitu ya. Wah, orang-orang ngelihat saya makannya enak banget. Mereka ngambil semuanya gitu, yang saya ambil itu gitu kan. Lalu semuanya mereka nggak dimakan. Lalu mereka ngomong sama istri saya, Bu, itu Pak Jarod makan kok itu enak banget tuh. Padahal kita ikut makan nggak enak tuh. Wah, istri saya bilang, oh, kalau dia makan nggak pakai rasa dia makannya pakai otak. Kalau dia tahu sehat, dimakan itu. Jadi kalau dalam selera makan, Bapak Ibu jangan ngikutin saya ya. Dalam selera makan, yang penting saya makan memang nggak pakai rasa, nggak pakai mulut. Mulut saya udah mati, rasa saya udah mati, saya udah mati rasa. Saya udah menyangkal, menyangkal rasa saya. Kalau istilahnya itu udah pikul salib. Saya udah menyangkal diri saya. Jadi makan saya pakai otak saya. Jadi kalau lihat saya makan enak gitu. Kalau Anda sama-sama pakai otak, boleh Pak ikut saya makan. Ya, nanti ada ke meja saya, Pak Jarod, kenapa makan itu? Nanti aku jelasin gitu ya.
Ini padahal udah tahun 2000 berapa gitu ya. Emang saya udah puluhan tahun makan sehat. Makanya ya tahu paling nggak mulai dengan 2009 ya. Saat saya diabetes 600-an, 500-an, tapi saya sudah 12,5. Mulai belajar dari dokter Tan Sutien, dokter Elizabeth Subrata, ya diajari makan sehat. Nah, saya mulai makan pakai otak gitu ya. Kalau rasa saya udah ya, yang penting sehat deh gitu. Nah, akhirnya menjadi you are what you eat. Oke. Nah, Bu Grace sudah datang, ya kita akan sambung, jadi nggak perlu dikenalkan. Tapi yang pasti ini adalah sesi yang kedua ya Bapak Ibu ya. Sesi yang kedua sebentar. Ya, untuk serial Mind and Body Intelligence, tubuh itu cerdas. Setiap sel, bahkan ada otaknya, ada mitokondrianya, ada memorinya, DNA itu ada dalam memori otak kita, bukan. Ada bahkan dalam memori sel. Maka sel itu ada memorinya, ada otaknya. Dia bisa membelah diri. Di janin otak belum jadi, denyut berdentuk, berdenyut, dan seterusnya. Oke, selamat malam Dokter Grace. Selamat malam, Pak Jarot. Oke, jadi Selamat Bapak malam, Bapak Ibu semua. langsung saja silakan saya mundur, Ibu. Untuk sesi yang kedua sudah Oke. terkenal. Ya, Ya, terima kasih Pak Jarot untuk kesempatannya. Hari ini adalah yang kedua ya, Bapak Ibu semua, dalam serial Mind and Body Intelligence ya. Tapi nama yang lebih medisnya orang taunya atau Pak Jarot sering sebutkan psikofisiologis ya. Jadi dalam beberapa seri ini saya akan membahas tentang psikofisiologis itu. Ya, khususnya hari ini, kalau saya boleh share screen, ini saya akan bahas tentang mind and body reset. Bentar ya, kadang-kadang suka ngehang, share. Oke, iya, oke. Mind and body intelligence ya. Jadi seperti Pak Jarot tadi sudah sampaikan, bahwa kadang-kadang kita itu nggak pakai otak kita ya. Kayak tadi Pak Jarot menyatakan saya sudah menyangkal, saya makannya sudah, pokoknya kalau sehat, saya makan gitu ya. Seperti tidak pakai perasaan lagi. Banyak orang juga makan itu karena artinya mulainya dari bukan dari mulut, tetapi dari hidung, dari penciuman. Seringkali pernah nggak ngerasa bahwa sebenarnya nggak terlalu lapar sih. Cuman kalau lihat orang makan, kok kita jadi lapar ya gitu kan. Atau misalnya sebenarnya nggak terlalu lapar, tapi pas kita lewat restoran itu ada ada wangi yang enak banget, tiba-tiba lapar gitu ya. Jadi sebenarnya tubuh kita itu ada otak, ada sel-sel di tubuh kita yang saling berkomunikasi. Ya, jadi dalam serial 4 kali ini saya sebagai seorang dokter itu ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa eh, tubuh kita itu memiliki kemampuan untuk self healing. Cuman seringkali terjadi miskomunikasi. Jadi miskomunikasi tidak hanya terjadi antar kita ya, kalau kita komunikasi antar keluarga kita, rekan kerja, kayak gitu ya, tetapi tubuh pun bisa miskomunikasi. Artinya kalau misalnya kita tidak memberikan lingkungan yang tepat, lingkungan tuh apa dok? Lingkungan misalnya dari habit kita aja setiap hari ya, lifestyle kita ya, dari cara makan kita, pemilihan makan, dari jam makan, tidurnya kurang cukup ya, kemudian kurang bergerak, kurang olahraga, dan dan juga stres. Yang terakhir adalah stres ya, sehingga eh, yang saya sampaikan dalam buku saya, dalam webinar-webinar saya itu adalah untuk memberikan suatu apa ya pengetahuan ya, suatu sharing knowledge itu kepada semua pemirsa bahwa kalau ada gejala di dalam tubuh kita, kita itu tidak perlu takut atau tidak perlu memusuhinya. Ya, kenapa kita memusuhi? Kadang-kadang kalau kita ada, kok sakit mah terus gitu ya. Akhirnya kita cari bagaimana nih mahnya bisa berhenti, gitu ya. Sedangkan tubuh kita itu kan banyak sistem, ya. Jadi hari ini khusus saya akan bahas tentang hormon versus neurotransmitter, ya. Karena bagaimana nih dari otak kita bisa komunikasi ke dalam sel kita. Artinya ada sesuatu ya, ada baik zat ya atau sinaps ya atau hubungan yang di dalam tubuh kita ya yang
mengalirkan. Seperti kalau misalnya Anda disuruh ya, ya ayo angkat tangan gitu ya. Angkat tangan langsung gitu ya. Kok bisa cepet gitu? Atau kita kok punya perasaan, kok kita bisa nangis, kita bisa sedih. Ini ada hubungannya dengan sel kita dan neurotransmitter. Sel kita, organ terdiri dari jaringan. Jaringan terdiri dari sel. Sel itu nggak hanya diem aja, ya. Sel itu hidup. Kalau namanya hidup artinya semua yang hidup berkomunikasi. Sel kita juga berkomunikasi. Jadi yang kita harus jaga adalah keseimbangan dari semua sistem. Ya kalau memang ada gejala ini, gejala itu, kadang-kadang ada orang yang saya baru 2 hari yang lalu dapat pasien yang gejalanya tuh nggak karuan. Nah, istilahnya kalau kita sebagai dokter, kita udah tahu ya orang lihat dari gejala ini, kita tahu ya arahnya ke sini gitu ya. Tapi ini nggak karuan dari kulit sampai tulang sampai mah nggak karuan. Artinya memang sedang terjadi kayak kebakaran di mana-mana di selnya, ya. Kenapa? Karena mungkin dari awal dia tidak memahami tentang komunikasi ini. Jadi akhirnya tubuhnya itu udah kayak kebakaran, udah protes saja gitu ya. Nah, hebatnya dari tubuh kita adalah walaupun banyak ketidakseimbangan, dia nggak langsung shutdown ya, nggak langsung mati gitu ya. Enggak, tetapi akhirnya kita terjerumus dan bingung dengan segala macam gejala yang kita hadapi ya. Jadi saya selalu katakan, your body speaks. Every symptom is a language of healing. Tubuh kita itu sebenarnya berbicara lewat gejala. Ya, setiap gejala itu, kalau memang tentunya kalau gejalanya sangat berat, sangat sakit, kayak tadi siang saya dapat pasien yang bilang, dok, ya memang dia ada stres tinggi ya, karena kedua anaknya pun em, ada problem ya secara mental health problems gitu ya, mamanya itu stres dan harus bekerja. Dok, saya sakit kepala banget gitu ya. Tentu kalau kita menghadapi orang yang udah sakit kepala nggak bisa berdiri ya kita harus kasih obat. Karena kualitas hidupnya kan dia harus bekerja gitu ya. Tetapi tentunya saya sebagai em, dokter, tentu kita harus juga eh, mengarahkan pasien kita bahwa nggak semerta-merta setiap kali ada gejala dikasih obat gitu ya. Artinya kita ajarkan mereka bagaimana gejala itu memberikan signal atau tanda kepada tubuh kita dan bagaimana kira-kira kita menyimbangkannya. Ya, jadi nggak hanya oh gejala ini obat ini, gejala ini obat ini, gejala akhirnya obatnya banyak banget gitu ya. Jadi tubuhmu sedang bicara lewat gejala, ya. Nah, kalau kita boleh lihat di sini, ya, di sebelah kanan kita lihat orang kayak pusing gitu ya. When the body speaks emotional pain that shows up as physical symptoms. Nah, ini banyak sekali yang saat ini saya temukan. Datangnya sih memang hari ini juga ada pasiennya eh, yang datang akhirnya dia mengatakan saya udah kemana-mana gitu kan, udah ke sini, ke sini, ke sana, sudah coba ini dan coba itu, tetap em, kalau lihat hasil labnya itu masih banyak sekali merah-merahnya, itu istilah raport merahnya. Kenapa gitu ya? Nah, akhirnya memang dia mengakui bahwa ada eh, depresi ya, ada suatu apa namanya pikiran ya, stres yang sebenarnya belum selesai. Ya kita sebagai manusia, Bapak Ibu, kalau ketemu orang, apalagi kalau kita baru ketemu orang, orang tersebut mau tersenyum bisa aja ya. Dia tersenyum seperti ini, tapi kita nggak pernah tahu apa yang ada di pikirannya ya. Seringkali kita kalau kita baru kenal, ya kita tidak bisa tahu apa yang ada dalam pikiran. Tapi kalau kita misalnya sudah mengenal cukup lama, biasanya dari gerakan tubuh, dari senyumnya, dari raut mukanya, kita udah bisa baca ya. Apalagi kalau pasangan kita ya, suami atau istri kita biasanya udah tahu gitu ya. Tapi artinya, eh, physical symptom atau gejala-gejala di fisik kita jangan hanya berpikir bahwa oh masalahnya cuma dari leher ke bawah, masalahnya di sini, bukan dari atas, ya. Banyak sekali itu mulainya dari atas, dari pikiran. Dan pikiran karena mungkin dulu kita nggak tahu, kita pikir ya stres ya biasa aja, hidup ini penuh stres gitu ya. Yo biarin aja stres sih. Akhirnya kalau stres bisa tidurnya malam, makannya nggak benar, pemilihan yang makan. Akhirnya menjadi suatu masalah yang bertumpuk. Pada saat dia bertumpuk, menimbulkan simptom atau gejala yang semakin parah di tubuh, akhirnya bingung, akhirnya ujung-ujungnya eh, dipilih adalah obat ya. Jadi saya berusaha selalu
melihat setiap pasien, bagaimana eh, menangani setiap pasien tuh personalize ya, beda ya. Ada yang memang kita harus bantu dulu dengan obat, ada yang kita bisa langsung arahkan dengan lifestyle dan lain-lainnya. Jadi contohnya gitu ya, waktu itu, oh ini dari apa namanya, dari presentasi saya sebelumnya ya. Jadi waktu itu ada vote gitu ya. Ternyata banyak sekali yang memiliki banyak apa namanya keluhan seperti ini. Berat badannya sulit turun, ada brain fog artinya sulit fokus ya, gampang pelupa, cepat capek, energinya drop, susah tidur, kebangun di malam hari, ya banyak sekali ya waktu itu ada vote-nya dan kita kumpulkan. Ternyata ya ini saya mau tanya kepada Bapak Ibu, siapa yang mengalami salah satu dari 9 gejala ini? Ya, apalagi ibu-ibu yang sudah premenopause, menopause ya, ada mood swing, gampang emosi. Kemarin saya juga dapat pasien yang dia bilang saya sebenarnya nih, saya tahu nih ada masalah dan udah ke dokter di mana-mana kemarin ya. Tapi akhirnya dampaknya itu ketiga anak saya yang masih kecil. Saya gampang marah, anak-anaknya jadi bingung kenapa mamanya yang dulu sabar akhirnya marah. Jadi itu adalah hal-hal kecil yang mudah-mudahan Bapak Ibu setelah ikut serial webinar saya ini akan lebih peka dan kita bisa merasakan bahwa sebenarnya nggak bener nih kalau saya marah-marah kayak gitu terus ya, marah-marah tuh terus nggak bener nih, ada something, apakah saya merasa badannya nggak enak atau misalnya saya kok apa namanya cepat sekali tersinggung ya. Nah itu adalah tanda-tanda yang kita harus cari ini kenapa gitu ya. Nah, kita semua merasakannya, tapi ini bukan karena usia semata. Tubuh kita sedang mencoba untuk bicara. Ya, jadi kalau filosofi dalam Mind and Body Intelligence, tubuh selalu berusaha menyimbangkan diri. Ya, bicara lewat gejala, tetapi seringkali kita baru mendengarnya saat sudah berteriak. Ya, artinya seringkali kita itu terlambat dengernya. Kita tuh udah tunggu sampai, waduh, sakit perutnya luar biasa, atau sakit kepalanya kayak ibu yang tadi pagi yang saya bicara ya, ada satu pasien udah sakit banget dok, saya nggak bisa berdiri di tempat tidur. Padahal kan itu adalah nggak langsung ya, bertahap seperti itu ya. Tapi kita belajar ya, the body is talking to you. The question is, are you willing to listen? Ya, seringkali kalau Bapak Ibu merasakan ini gejala kok berulang-ulang, apakah kita abaikan atau kita mau belajar untuk mendengarnya? Ya, jadi seringkali mengapa hormon itu bisa kacau. Hari ini saya akan jelaskan bedanya hormon sama neurotransmitter, karena itu seringkali terbalik-balik gitu ya. Kalau lihat gambar ini yang di tengah itu kayak orang bingung. Eh, dia bingung mau kasih emosi apa. Frustrasi kah, marah kah, atau gimana ya. Jadi kita punya namanya sumbu HPA aksis. Ya, jadi yang namanya hipotalamus pituitari adrenal aksis sebagai pusat kendali hormon. Ya, jadi hormon itu keluar atas dasar apa yang kita pikirkan gitu ya dari otak kita. Nah, ada satu hormon stres namanya kortisol bisa terus-menerus tinggi ya. Dan hormon itu em, walaupun ini bicara tentang keseimbangan hormon, tapi kita jangan lupa bahwa setiap sistem itu mempengaruhi yang lain. Seperti keseimbangan hormonal, ada stres, kortisolnya tinggi, bisa mempengaruhi gula darah dengan insulinnya atau hormon insulin dari pankreas itu akhirnya ikut naik. Ya, kalau hormon pankreasnya ikut naik yang berhubungan dengan mengontrol gula darah, maka lama-lama bisa juga hormon seksnya atau apa namanya progesteron, estrogen, testosteron juga terganggu. Kalau kita bicara ini untuk usianya yang sudah pertengahan ya 45, 55 untuk laki-laki 55, 60, maka ini akan mempengaruhi kualitas hidup. Ya, kualitas hidup bukan hanya ibu-ibu lebih cepat keriput, tetapi juga lebih cepat lupa ya. Jadi efek domino stres terhadap hormon, jadi kortisol naik, insulin resisten yang terjadi, selnya menjadi resisten terhadap insulin, ya insulin hormon yang keluar dari pankreas. Tujuannya adalah pada saat kita makan, kemudian ada gula dalam aliran darah, gulanya tuh nggak boleh terus-terusan di dalam aliran darah, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau orang diabetes itu gula darahnya tinggi, karena dia nggak bisa masuk ke dalam sel. Yang normal adalah semua gula harus masuk dalam sel.
ya. Nah, kalau misalnya pankreas udah ngeluarin banyak sekali hormon insulin, insulin tuh bayangin kayak kunci. Kalau Bapak Ibu mau masuk rumah, tuh harus ada kunci kan? Nah, ini kunci untuk buka sel. Nah, ini selnya udah penuh karena kita terlalu banyak makan, terlalu sering, ya mungkin gula-gula yang kita makan, terus kita kurang bergerak, kita stresnya tinggi, akhirnya menumpuk, jadi selnya mandek, selnya protes. Dia bilang, saya tidak mau buka pintu, walaupun di luar sudah banyak insulin. Akhirnya gula darah yang ngantri di luar banyak, insulinnya banyak, itu yang namanya selnya resisten terhadap insulin. Tapi kondisi insulin di aliran darah sudah meningkat, namanya hiperinsulinemi. Jadi dia kayak two sides of the coin ya. Kalau sudah terjadi hiperinsulinemi, maka sudah terjadi insulin resisten. Kalau insulin resisten tidak diperbaiki, walaupun gula kalau diukur gula darahnya masih HbA1c-nya bagus, insulin sudah tinggi, itu sudah warning bahwa kita harus perbaiki. Jadi kita bisa sebenarnya mencegah mencegah diabetes tipe 2 karena dia lifestyle. Kita bisa mencegahnya, kita bisa mengatasinya. Kalau diabetes tipe 1 autoimun. Beda, tidak ada insulin yang keluar, harus disuntik dengan insulin. Beda ya, seperti itu. Nah, kalau di mind and body loop ya, suatu suatu aksis gitu ya. Nah, ketika pikiran stres, sistem saraf menegang, sinyal ke kelenjar endokrin ikut terganggu ya. Dari stres, dari neurotransmitter mempengaruhi hormon. Hormon mempengaruhi neurotransmitter. Hari ini kita akan belajar apa bedanya ya. Jadi gejala sehari-hari bisa apa Bapak Ibu? Berat badan sulit turun, susah tidur, ya mudah terbangun, brain fog. Brain fog tuh kayak lemot pikirnya. Pingin mikir, dulu saya bisa ngitung cepet tanpa kalau kalkulator. Kok sekarang nggak bisa ya? Mesti mikir dulu. Atau misalnya saya mau ngomong apa sama seseorang, kok lupa ya? Barusan saya ingat lupa, brain fog gitu ya. Ya kalau cuman ringan-ringan aja wajar. Tapi kalau udah cukup berat, nah, itu akan mengganggu keseharian gitu ya. Mood swing, dikit-dikit marah, itu sebenarnya adalah suatu tanda yang ini ada something wrong gitu ya. Jadi seperti itu yang kita harus lebih peka seperti itu ya. Jadi saya tunjukkan lagi mungkin ada beberapa gambar yang dari minggu lalu saya tunjukkan juga bahwa kalau kita mau sehat ya, kalau body mau sehat, tentu kita mau semuanya siapa sih yang nggak mau sehat gitu ya. Body yang sehat harus ada keseimbangan, ya. Yang menentukan itu buat batu-batu yang di atas ini. Yang pertama adalah lifestyle, habit. Saya selalu mengatakan kepada pasien yang datang kepada saya, tolong jangan kita sudah senang atau sudah rasa tenang, saya kan udah minum suplemen, saya kan udah melakukan ini, sudah melakukan itu, ya. Lifestyle itu penting, tetapi yang penting adalah pikiran. Selama pikiran kita masih banyak sekali overthinking, walaupun kita senyum di sininya masih banyak yang membuat kita secara emosi tertekan ya, itu akan mempengaruhi tubuh ya. Nah, lifestyle itu adalah satu pemilihan makan. Kayak tadi Pak Jarot ya, udah pilihnya makanannya yang udah sehat aja, udah nggak pakai pikiran. Pokoknya sehat saya makan gitu ya. Kalau nggak sehat walaupun enak saya nggak makan. Udah langsung menjadi habit. Yang kedua jam makan ya. Selama matahari masih terbit silahkan makan. Walaupun jangan makan setiap jam ya. Selama matahari sudah terbenam kayak seperti ini, ya jangan kita udah makan malam yang karbonya banyak pada malam hari. Kita melawan alam, ya. Kortisol naik, gula naik, pencernaan kita nggak siap, insulin sensitivity di selnya juga menurun, ya kita menciptakan penyakit kita sendiri, gitu ya. Kemudian tidur, karena apa? Kalau kortisol naik, kortisol akan meningkatkan gula dalam tubuh kita. Sedangkan kita harusnya udah istirahat nih, udah pelan-pelan, udah melatoninnya keluar supaya kita tidur. Ya, kalau kita makan lagi, malamnya masih bete, masih marah-marah, lihat film yang serem-serem, nggak bisa tidur, ya kortisolnya naik. Ya, jadi pada saat malam hari ini adalah saatnya untuk slow down. Ya, pelan-pelan kita udah turunkan. Ya, karena malam hari kita harus tidur untuk melakukan detoks di seluruh tubuh kita, di otak, di liver, di seluruh tubuh kita, dan terjadi regenerasi. Regenerasi tidak akan terjadi pada saat kita susah tidur atau punya pola tidur yang selalu malam. Ini sangat penting untuk Bapak Ibu dan juga anak-anak yang saat ini suka scrolling malaman, ya, merusak selnya sejak muda, ya. Dan yang terakhir ada
pikiran. Nah, setiap orang punya pikiran dan punya jiwa. Jiwa tuh apa? Saya katakan pikiran itu conscious mind. Ya, kalau saya bicara saat ini, Bapak Ibu mendengarkan saya berpikir secara analytical thinking. Tapi soul atau jiwa itu subconscious mind kita. Apa yang kita alami dari kecil, apa yang kita lihat, kita dengar, kita sebagai manusia punya perasaan. Kita berikan perasaan. Ah, orang itu pernah nipu saya. Kalau udah nipu saya, maka kalau yang ada tawarin mau kerja sama lagi, semua orang penipu, gitu ya. Kita memberikan emosi, kita memberikan persepsi. Nah, kalau kita memberikan emosi atau persepsi yang positif, kita menjadi orang yang positive thinking. Karena kita melatih diri kita. Tapi kalau kita eh, dari keluarga yang negative thinking, bisa saja ya, atau misalnya dari lingkungan yang negative thinking, kita tertarik menjadi orang yang memiliki pola hidup atau menciptakan cerita sendiri yang negatif. Itu akan tersimpan di bawah bawah sadar kita. Itu yang membuat habit kita, membuat karakter kita, yang membuat apa namanya ya karakter dan habit kita terutama gitu ya soul. Jadi yang paling penting adalah menjaga. Nah, yang membuat kuat antara soul dan mind, ya pikiran dan emosi atau subconscious mind dan conscious mind adalah spirit. Spirit itu adalah em, hubungan kita sebagai manusia dengan pencipta kita. Apapun agama kita, kita memiliki kemampuan, semua orang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan ya. Artinya apa namanya? Spirit kita, roh kita itu bisa berbicara sama pencipta kita. Nah, ini dalam banyak jurnal sangat amat menolong dalam mengendalikan mind and soul. Ya, ini juga berbicara tentang didikan kita di rumah, gitu ya. Didikan kita di rumah, bagaimana kita mendidik anak-anak kita di dalam iman, gitu ya. Itu akan menentukan pada saat mereka dewasa, gampang goyah atau tidak. Memiliki soul yang kacau debalau, mengatur juga bagaimana cara harus berpikir. Kalau kita baca dalam kitab suci, ya banyak sekali yang kita bisa pegang sebagai pegangan hidup, spirit, ya. Jadi kalau kita mau tubuh yang sehat, jangan hanya makan saja terus olahraga aja, harus diatur dari pikiran kita, ya. Oke, kita lanjut. Nah itu, ya ini saya pernah tampilkan, tapi ini karena bagus, saya tahu Bapak Ibu mungkin ada juga yang minggu lalu tidak bisa hadir, jadi saya tampilkan lagi untuk meyakinkan. The mind is not in one particular place. Every cell in the body has its own intelligence, ya. The mind is a powerful instrument. Every thought, every emotion that you create changes the very chemistry in your body. Ini penting banget, karena pikiran itu bukan hanya di satu tempat di sini, di otak. Di setiap sel kita, hari ini kita akan belajar bahwa setiap sel kita punya kepandaiannya masing-masing. Ya, pikiran kita adalah powerful instrument, adalah suatu alat yang sangat eh, punya kuasa. Every thought, every emotion that you create, ya penting ya. Setiap pikiran, setiap emosi yang Anda ciptakan ya kita tuh sering bikin bikin cerita sendiri dan kita harus belajar untuk menghentikan cerita-cerita negatif yang ada di dalam pikiran kita. Oleh karena itu, kalau kita kuat dalam iman kita, ya, kita menaruh harapan kita kepada kepada Tuhan, ya, maka kita akan menjadi orang yang kuat secara iman, ya, secara subconscious mind. Saya tahu saya sakit, tetapi saya percaya bahwa saya akan sembuh. Ya, karena itu harus diucapkan dan diyakini gitu kan. Em, ada beberapa pasien saya yang misalnya contohnya udah sembuh ya waktu udah sembuh dari kanker payudara. Pas lihat saya pas datang ke saya, ya memang saya sudah sembuh dok gitu ya. Dan saya mau belajar gimana supaya em, bisa lifestyle-nya diperbaiki supaya saya nggak dapat cancer lagi gitu ya. Tapi dia bilang saya malam tuh susah tidur dok. Kenapa? Saya bilang karena pada saya saat dulu saya waktu muda gampang taruh kepala di bantal aja udah tidur. Tapi kalau sekarang saya mikir dok, gimana ya sekarang saya udah sembuh. Terus nanti kalau misalnya saya cancer lagi gimana? Lah aku bilang kok dipikirin yang negatif.
Sekarang bersyukur Tuhan sudah memberikan kesembuhan, ya sudah seumur hidup Anda akan sembuh. Katakan itu sama tubuh Anda. Karena apa yang kita pikirkan itu adalah perintah langsung ke dalam sel kita. Loh, sel kita dengerin loh apa yang kita ngomong, apa yang kita pikirin. Belum ngomong ya, pikirin. Kalau terus kita pikirin, selnya akan bilang, oh gitu ya, mesti sakit, mesti balik lagi sakit lagi. Dia bisa sakit lagi loh, gitu ya. Every thought, every emotion that you create changes the very chemistry in your body. Tadinya dia udah mau regenerasi, udah mau sehat. Ada perintah dari atas. Gimana ya kalau misalnya saya nanti cancer lagi, langsung di cancer. Ya, jadi hati-hati. Eh, saya selalu kasih contoh ya, oma saya yang saya sayangi, saya banggakan ya. Eh, Cancer tulang. Ya, saya masih kecil ya, jadi waktu itu saya belum terlalu paham. Saya dengar sendiri dari beliau, waktu beliau sembuh dari orang tua saya ya. Jadi dia memiliki iman yang kuat. Ya, dia eh, guru guru sekolah minggu dari muda, juga ambil pendeta muda ya, apa pendeta gelar sebagai pendeta ya, pendeta pendeta muda ya, masih pendeta muda, dan melayani ibu-ibu di gereja gitu ya. Jadi dia di tembok-tembok dia taruh ayat-ayat gitu loh. Di mana kalau misalnya dia lewat dia ingat ayat dia ingat gitu ya. Jadi apapun caranya ya. Dan akhirnya kanker tulang itu dia dan juga om saya juga imannya kuat karena dibimbing sama oma saya, dua-duanya bisa sembuh ya. Dan saya banyak dapat pasien yang kebalikannya loh Bapak Ibu. Sebenarnya sehat. Sebenarnya sehat ya. Tapi kalau pikirannya tidak bisa dikendalikan akhirnya jadi sakit. Jadi ini hati-hati apa yang kita pikirkan ya. Jadi hati-hati. Oke, next ya kita lihat. Jadi kalau kita katakan bagaimana the mind and body connection is real. Hubungan antara pikiran dan tubuh itu sangat-sangat nyata ya. Kita tidak bisa memenggal kepala kita dan mengatakan ini nggak ada masalah, ini bagiannya bukan dokter, ini bagiannya yang lain, ini nggak masalah nanti aja. Ini aja dulu, saya minum ini, saya minum itu, lakukan ini, lakukan itu. Gak bisa. Kita itu satu kesatuan. Ya, jadi kalau kita bicara di sini ada masalah, kebanyakan mulainya dari sini. Walaupun nggak semua ya, nggak semua tentunya. Tapi mayoritas dari sini. Bagaimana kronik stres mempengaruhi otak kita. Nah, hari ini kita akan belajar ya, hormon dan neurotransmitter. Otak kita dan akhirnya membuat kita sakit. Ya, jadi gambar ini juga saya ulang lagi karena ini penting ya bagi Bapak Ibu yang minggu lalu mungkin belum hadir. Seringkali nggak ada bahaya depan kita, tidak ada macannya, tidak ada serigalanya yang melototin kita terus kayak mau terkam kita. Tetapi kita menciptakan sendiri cerita-cerita serem-serem, negatif thinking yang serigalanya itu kayak ada di pikiran kita. Kalau kita menciptakan cerita-cerita atau istilahnya ya, kalau kita menciptakan serigala, serigala kita, macan kita dalam imajinasi kita, maka ada hormon dan neurotransmitter yang teraktivasi yang akan akhirnya shoot ke bawah berbicara ke sel kita. Kalau dia cuma singkat kayak misalnya ada namanya bad stress, good stress. Kalau good stress itu besok mau ujian, hari ini belajar, belajar. Pasti stres dong. Ya, mungkin kayaknya kok rasanya tegang di sini ya. Nah, itu yang penting saya harus ini belajar, besok saya harus berhasil. Nah, itu singkat. Tapi habis itu ya jangan stres lagi. Istilahnya ya saya sudah berusaha dengan baik, saya sudah berdoa, saya sudah melakukan itu. Setelah itu ya Tuhan yang menolong saya. Ya, tapi seringkali itu orang-orang em, berpikirnya lebih daripada porsinya. Nah, kalau pada saat akhirnya menjadi stresnya kronis yang membuat dia loyo, nggak ada semangat hidup, nggak mau makan, banyak gejala di tubuh yang istilahnya masalah ini belum selesai datang lagi, masalah belum datang datang lagi, akhirnya menjadi bertumpuk dan selnya inflamasi, ya, respon tubuhnya sama. Akhirnya lihat nih Bapak ini ya, karena high stress, targetnya banyak, akhirnya dia harus tergantung dengan obat gitu ya. Jadi dalam hidup kita banyak sekali pertanyaan, jadi gimana dok supaya kita tidak stres gitu ya. Nah itu yang saya bantu juga banyak orang, apalagi kalau yang sudah ada autoimun atau cancer, bukan hanya diobati dengan suplemen atau obat-obatan semata, tetapi juga dari pikiran. Nah ini yang tadi saya katakan, siapa yang pernah
tidur dengan gelisah, mudah merasa mudah tersinggung, rasa kewalahan, rasa terisolasi. Ini adalah hal-hal biasa yang biasanya kita temui setiap hari, ya. Kalaupun kita alami, kalau memang dia short term, normal-normal aja. Tapi kalau dia sudah, iya nih, saya udah 2 minggu nggak bisa tidur, apalagi sebulan contohnya ya. Ya nih, kok saya tuh jadinya sekarang pemarah ya ke anak-anak saya. Saya sampai rasa, aduh, kok saya ngomongnya cukup cukup keras ya ke anak saya. Akhirnya anak-anak saya juga jadi takut ya. Ada something yang berubah. Saya tahu bahwa saya ini dulu nggak kayak gini. Saya karakternya nggak kayak gini, tapi saya menjadi sesuatu versi yang negatif. Nah, itu juga suatu warning, ya. Anda ada juga beberapa pasien yang datang ke saya. Tentu kalau ada suatu keluhan saya bantu dulu ya, pasti lihat labnya segala macam. Oke, mungkin ibu ada masalah dengan hormonal waktu cek juga apa namanya labnya memang dinyatakan saya juga bisa lihat bahwa ada mulai menurun gitu ya kita bantu. Tapi kalau misalnya gejalanya misalnya sakit di pundak gitu kan, saya udah kirim ke fisioterapi nih, fisioterapi coba diperbaiki dulu. Kadang-kadang posisi aja ya ototnya yang tidak baik gitu ya. Biasanya kalau memang masalahnya di otot harusnya selesai dan rata-rata selesai. Tapi kalau misalnya berulang lagi, terus tiap kali tanya ke saya, dok boleh nggak minum suplemen? Bukan nggak boleh minum suplemen. Kalau sudah berulang, suplemen boleh, tapi itu bukan penyelesaian. Penyelesaiannya tuh di sini. Nah, masalahnya adalah orang-orang itu mau nggak untuk menyelesaikan, berani nggak menghadapi kenyataan, berani nggak untuk cancel apa yang menjadi macannya atau serigalanya dalam otaknya. Nggak semua berani, ya. Tapi kalau yang benar-benar merasa tubuhnya udah nggak enak banget, akhirnya mereka berani mengambil keputusan bahwa saya harus atasi juga dari sini, ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini juga sangat bagus ya Bapak Ibu. Kenapa saya ulang-ulang terus? Mungkin di minggu lalu saya juga sudah apa namanya sampaikan karena ini prinsip ya. Jadi the anatomy of anxiety ya. Sekali lagi, kalau apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, ini ada auditory stimuli, visual stimuli masuk ke talamus. Talamus adalah the hub for sights and sounds. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dia kekumpul di sini, ya. Tapi yang merah ini adalah amigdala. Amigdala itu pusat emosi, deketan ya. Kenapa orang gampang emosian? Kenapa orang gampang overthinking? Kenapa orang gampang marah, gampang sedih gitu kan? Karena ini memang dekat. Karena apa? Karena biasanya kita belum melatih diri sendiri untuk tunggu dulu nih, tarik nafas, pikirin dulu saya harus kasih emosi apa gitu ya. Jadi kalau ini dekat ya, yang hari ini kita akan bahas adalah amigdala ini akan dekat sekali dengan hipotalamus. Ada talamus, ada hipotalamus bagian lebih kecil, dan ada pituitari. Hipotalamus pituitari ya. Itu dua dua bagian kecil, kecil-kecil cabai rawit perannya besar banget. Perannya besar kemana? Ini adalah kantor posnya untuk kasih pesan ke bawah, ke sini. Dia kasih pesan ke kelenjar adrenal, kelenjar anak ginjal. Dia bilang, woi, ini lagi stres tinggi nih. Lagi ada serigala nih. Dia harus lari. Udah yang lain gak usah bekerja dengan optimal dulu. Slow down semuanya. Makanya baru timbul ada gejala. Sakit mah, jantungnya berdetak cepat ya, seperti ini ya. Jadi artinya kerjanya itu udah mulai kayak nggak beraturan. Kalau misalnya dia memang short term, ya ini locus coeruleus ini it receives signals from the amygdala and is responsible for initiating many of the classic anxiety. Jadi dia berdetak jantungnya segala macam. Dia itu akhirnya apa namanya tekanan darah tinggi dan semua ini tersimpan di dalam hipokampus. Jadi kalau kita gampang anxiety gitu ya, biasanya adalah gimana apa yang kita simpen di dalam hipokampus kita dan kita akhirnya mengambil keputusan berdasarkan pengalaman yang lalu. Ya, pengalaman yang lalu dengan emosi-emosi yang lalu gitu ya. Jadi kita takut pada hal-hal yang belum terjadi. Yang kita harus belajar adalah untuk mengembalikan ke depan dulu nih. Ya, ke depan dulu adalah prefrontal cortex untuk berpikir sehingga nggak langsung kena ke hipotalamus dan akhirnya ada signal ke dalam tubuh kita ya. Jadi
yang memberikan signal di sini dari hipotalamus itu mengeluarkan hormon. Ya, kita lihat. Nah, hormon ini ya adalah sumbunya namanya HPA aksis ya. Sebenarnya dalam tubuh kita tuh banyak sumbu. Salah satunya yang mengaktifkan hormon stres adalah HPA aksis ke adrenal, kortisolnya keluar. Jadi yang tadi saya katakan kalau short term stress dia sementara bagus, sehat, bahkan sehat untuk untuk kesehatan tubuh. Contohnya apa? Kalau puasa kita mau naikin nih jamnya dari 14 jam jadi 16 jam. Walaupun kita lapar dikit, tapi itu sehat. Bisa menumbuhkan mitokondria baru atau misalnya baterai-baterai dalam sel kita. Tetapi kalau stresnya berlebihan, maka dia akan mengaktifkan kortisol. Kortisol itu apa? Hormon golongan glukokortikoid. Jadi dia meningkatkan gula. Walaupun saya nggak makan gula, saya udah nggak makan gula ya. Terus gula saya kenapa naik? Ya tuh, lihat dulu dari pikiran nggak? Ya, dari pikiran kortisolnya naik, glukokortikoid, gulanya naik. Gitu ya. Jadi kalau long term stress, stresnya yang kronik itu lama-lama akan merusak sel. Ya, kita tidak mau merusak sel kita. Oh ya, nih ya, berikutnya. Nah, proses stresnya seperti itu yang tadi saya katakan. Dari pikiran kita, pituitari mengeluarkan hormon namanya adrenocorticotropic hormone ACTH. ACTH ke ginjal itu akhirnya kelenjar anak ginjal mengeluarkan kortisol. Kortisolnya banyak di aliran darah dan kortisol itu akan seperti misalnya di mah, klepnya nggak bisa ketutup dengan sempurna, akhirnya GERD, dispepsia ya, ke mata tunnel vision jadi kayak agak burem-burem gitu ya, kemudian apa, heart rate-nya meningkat ya. Nafasnya meningkat ya, kenapa kita belajar mengendalikan nafas untuk belajar breathing dengan Pak Jarod juga salah satunya untuk mengontrol stres kita gitu kan. Eh, kita juga berkeringat gitu ya, kemudian tekanan darah tinggi ya, kemudian liver converts glycogen. Glycogen itu sebenarnya simpanan gula pada saat kita lagi nggak makan. Tapi pada saat kita stres, belum saatnya keluar dia udah keluar, makanya gulanya tinggi ya. Jadi glycogen ini adalah simpanan gula, hormon yang mengeluarkan gula dari liver, dari sel kita pada saat kita tidak makan namanya glukagon. Ya, jadi semuanya adalah signaling dari atas. Ya, kalau kita mau lihat bahwa kita sebagai orang, kita selalu menghadapi suatu kejadian, event. Event dalam hal ini adalah lebah. Nah, kalau kita menghadapi suatu kejadian, mau dia baik, mau dia buruk, kita memiliki eh, apa ya? Kita selalu memiliki eh, suatu kemampuan atau tanggung jawab untuk memberikan emosi. Benar ya? Ibu ini melihat lebah, ya, dia pikir, wah, ini dekat sini ada banyak lebah lain, jadi saya bisa bikin madu. Makanya dia tersenyum, positive thinking. Bapak ini lihat lebah, dia udah pikir negatif thinking. Gimana kalau saya digigit ya? Gimana kalau saya nanti sakit lagi misalnya gitu kan? Apakah sudah digigit? Saya selalu katakan kepada pasien, kalau misalnya mereka udah mulai mengatakan, iya dok, gimana nih kalau saya sakit lagi? Oh, apa udah sakit? Saya bilang, lu belum kan? Lah ngapain dipikirin kalau udah emang lagi sehat, terus dipikirin, saya kenapa kapan kalau saya sakit lagi? Nggak ada kalau. Saat ini saya sehat, saya menerima kesembuhan saya. Ya, jadi bapak ini hidup dalam stres yang tinggi, kortisol yang tinggi, akhirnya gampang keriput karena apa, kulitnya gampang rusak apa kolagennya gitu ya. Jadi kita jangan memiliki persepsi yang salah gitu ya. Jadi ada tiga sumbu hormon yang harus diregulasi ya. Ya pertama adalah HPA aksis ya, eh, untuk kortisol dan adrenalin ya, untuk respon stres ya, gangguan kelelahan, cemas, insomnia, craving yang manis gitu ya. Solusinya harus tidur yang cukup, pernafasan yang koheren gitu ya, hindari overthinking saat malam. Yang kedua adalah metabolic axis, yaitu metabolic artinya sesuatu yang apa yang kita makan diubah sama tubuh kita menjadi suatu zat yang memberikan energi atau untuk regenerasi sel ya. Jadi ada hormon apa di situ? Insulin, leptin, tiroid. Tiroid adalah dari kelenjar sini mengeluarkan hormon untuk metabolisme sel. Nih sel harus cepat berjalan atau lebih pelan gitu kan. Ya, dia mengatur pembakaran energi, berat badan. Ya, kalau ada gangguan, berat badan naik. Kalau stresnya tinggi, kortisolnya tinggi, maka akan dia ngeblok
leptin itu adalah suatu hormon yang dihasilkan oleh adipose tissue, tapi dia punya reseptor di otak. Tujuannya apa? Kalau kita makan, suatu saat kita bilang kita udah merasa kenyang. Nih, tambah lagi makannya sudah cukup, saya kenyang. Tapi kalau orangnya stresnya tinggi, kenapa ya setiap jam itu saya lapar? Karena leptin sensitivity-nya kurang, ya. Kemudian ada juga reproductive axis, yaitu estrogen, progesteron, DHEA, dan juga testosteron, ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan, bisa mood swing, bisa sulit tidur karena progesteronnya turun, bisa PMS, premenstrual cycle gitu ya. Jadi bisa solusinya apa? Kita harus cukup makan healthy fat, protein yang cukup, dan kelola stres gitu ya. Jadi ada beberapa sumbu nih. Sumbu itu artinya aksis, artinya antara satu organ, satu kelenjar dengan yang lain saling berkomunikasi ya. Oke, nah kalau kita boleh lanjut, maka saya tekankan di sini bahwa harus ada mind and body reset ya. Jadi kita harus belajar menenangkan sistem saraf ya, ubah persepsi. Yang saya bantu dengan setiap pasien saya adalah kalau saya lihat bahwa ini persepsinya ada masalah nih, kita akan saya punya program yang bagaimana untuk eh, mindset reset gitu ya. Ya, untuk riset pikiran. Karena kalau enggak ya dia akan terus stres terus ya. Kemudian kita bisa bantu dengan nafas ya, bisa dengan journaling ya, bisa dengan afirmasi yang kita bentuk juga ya. Jadi ada semuanya apa namanya penelitiannya di jurnal yang menunjukkan bagaimana menurunkan aktivitas amigdala yang tadi tentang emosi dan meningkatkan vagal tone. Ya, artinya kalau misalnya kita menurunkan emosi kita, meningkatkan vagal tone dengan nafas, maka stres itu juga akan atau inflamasi di dalam sel kita juga bisa menurun ya. Jadi body resetnya gimana? Perhatikan tidur minimal 7 jam ya. Tidur sebelum jam 11 malam ya. Kalau bangun jam 4 pagi, jangan jam 2 pagi gitu ya. Jadi kita harus tidur paling nggak 7 jam, eh, 7 sampai 8 jam. Kadang-kadang ada yang 6 jam juga udah segar ya. Makan cukup protein ya. Hindari juga puasa ekstrim. Kalau misalnya pada eh, ibu-ibu yang masih ada menstrual cycle, jadi ada pola intermittent fasting yang berbeda daripada yang sudah ada tidak ada cycle lagi ya. Harus bergerak ya 20 sampai 30 menit sehari gitu ya. Kemudian eh, harus juga memperhatikan nutrisi. Oh sorry, saya balik dulu ke pencet ya. Harus memperhatikan nutrisi ya. Kemudian kalau kita sudah bisa mengintegrasikan itu, maka kita gabungkan ya. Kita gabungkan antara ini semuanya adalah lifestyle dan juga mindset yang diperbarui gitu ya. Jadi kita selalu setiap hari boleh berpikir kira-kira tubuh saya hari ini mau mengatakan apa dan apa yang saya mau katakan kepada tubuh saya gitu ya. Oke, nah itu riset. Nah kita masuk ke dalam hormonal nih. Nah hormon ya pada wanita dan pria, kalau kita itu bicara hormon, kita nggak bisa hanya lihat oh hormon ini aja dan hormon ini estrogen aja atau progesteron. Kalau hormon itu kita ngomong tentang bicara tentang keseimbangan ya. Jadi tiro saya selalu analogikan hormon tuh kayak kakak adik. Jadi kalau tiroid kita harus lihat kortisolnya gimana, karena bisa saling mempengaruhi. Kortisol bermasalah mempengaruhi tiroid dan tiroid bermasalah mempengaruhi kelenjar yang lain, saling berhubungan. Ya, kalau misalnya pada wanita kita lihat keseimbangan antara estrogen dan progesteron. Kalau laki-laki estrogen dan eh, eh, estrogen dan sorry, kalau laki-laki testosteron dan estrogen, kalau wanita estrogen dan progesteron, gitu ya. Tapi kita harus sadari nih Bapak Ibu, pada usia sebenarnya penurunan hormon sudah mulai terjadi nih usia 30 tahunan ya. 30 tahunan, 35 tahun. Tapi biasanya usia segitu tuh masih fine-fine aja loh. Ya, saat mayoritas ya belum kerasa apa-apa. Ya, mau kerja yang aktif pun masih kuat. Memang ada satu atau dua orang yang memang pasien saya yang memang ada trauma dari kecil, itu udah mulai kelihatan ketidakseimbangan hormonalnya usia 35. Sebenarnya tuh usia itu masih terlalu terlalu early ya, terlalu awal. Harusnya masih sehat. Tapi kita harus tahu bahwa di usia tersebut hormonal itu sudah mulai menurun. Hormon itu apa sih? Nanti kita akan belajar hari ini, ya. Hormon adalah chemical messenger atau pesan kimiawi.
yang apa membantu sel itu bisa berkomunikasi gitu ya. Jadi kalau kita lihat kalau misalnya ada imbalance atau ketidakseimbangan di hormon wanita atau pria, apa sih gejalanya? Moodnya low, suka depresi, tekanan darah tinggi, ya, sex drive-nya menurun, ya, kalau pada pria erectile dysfunction gitu ya, kemudian energinya low, ya, berat badan naik, ya, kemudian kekuatan tubuhnya kok jadinya dulu saya kuat dorong ini, tapi sekarang kok saya nggak kuat ya, endurance-nya berkurang, ya, kemudian berkurangnya kekuatan tulang, ya, kemudian body hair-nya kadang-kadang berkurang gitu ya. Kalau dulu agak berambut, sekarang kok enggak gitu. Diabetes, ya. Kalau pada perempuan apa? Ya, mood swing, ya. Kemudian migrain bisa, eh, food craving, suka makan yang manis-manis misalnya gitu ya. Kemudian ada juga yang menstrual cycle-nya banyak, tiba-tiba banyak sekali ya. Endometriosis, fibrosis ya, sex drive menurun, peningkatan berat badan. Dok, saya dulu itu bisa six pack loh. Sekarang saya olahraganya tetap sama, makannya lebih kurang kok nggak bisa six pack lagi. Hormonal gitu ya. Karena hormon estrogen dan progesteronnya sudah mulai menurun gitu kan. Hot flush ya. Kemudian tidur yang sulit. Jadi kalau Anda tidur yang sulit, it's a problem, harus dicari akar masalahnya kenapa. Ya. Jadi kalau kita mau bedakan, apa sih bedanya neurotransmitter sama hormon? Ini analogi ya. Eh, Dulu Jakarta kayak gini ya, tapi sekarang tuh udah makin modern. Saya sih jarang-jarang lihat kabel-kabel yang kusut seperti ini. Ya, jadi kalau kita mau analogikan, nervous system tuh kayak gini nih. Ya, jadi kalau si otak bilang, "Oi, tolong ya, angkat tangan yang kiri." Nervous system akan langsung bilang, "Cepet kan, angkat tangan kanan." Langsung angkat, karena masih koneksinya bagus, ya. Tapi kalau hormonal system, ini kayak Gojek. Ya, jadi kalau misalnya ada pesan, dia itu datang, tapi butuh waktu, ya, butuh waktu. Jadi kalau yang nervous system, nama nervous kan saraf, cepet. Tapi hormonal system, ya, dia itu butuh waktu, ya. Kita lihat apa ini comparison atau perbandingan antara endokrin dan nervous system. Endokrin tuh kelenjar ya. Jadi kalau nervous system atau persarafan dia wired, dia kayaknya cepat, kayak saling terkoneksi. Angkat tangan, angkat tangan kanan, angkat, cepet kan? Nggak, angkat tangan kanan, lemot, ya tuh kalau lemot ada masalah, langsung angkat gitu ya. Nah kalau endocrine system dia wireless, nggak ada sarafnya, tapi dia lewat semua lewat darah. Kalau chemical, ya, kalau nervous system itu chemical signals at target cell, jadi cepet gitu kan, rapid, cepet gitu, brief duration, cepet tetapi singkat. Dicubit, sakit, tapi kan rasanya hilang cepet. Nggak rasanya sampai 24 jam kan. Dicubit lagi, sakit, cepet hilang gitu ya. Close anatomy proximity, lebih lebih dekat. Tapi kalau misalnya endokrin atau hormon, dia wireless. Semuanya lewat darah. Chemical signal in the blood ya, slow. Tapi pada saat sampai di target organ, durasinya lebih lama. Tapi ada spesifik reseptor. Setiap sel punya spesifik reseptor untuk hormon. Beda reseptornya, kayak pintu sama sama kunci ya. Kita nggak bisa buka pintu kamar dengan kunci pintu depan toh, sama kayak hormon. Setiap sel punya reseptor yang berbeda ya, supaya Bapak Ibu paham perbedaannya. Neurotransmitter sama hormon berbeda. Dan kalau kita berbicara tentang emosi, tentang apa ya, ya emosi, perasaan dan kerja metabolisme sel kita, baik di pikiran kita, kenapa kita gampang marah, kenapa kita gampang kok gula darahnya naik, itu ada hubungannya semua dengan neurotransmitter dan hormon. Dan neurotransmitter dan hormon ada hubungannya dengan cara berpikir kita, ya. Jadi kalau kita sebut endokrin, ada eksokrin, ada endokrin ya. Kalau eksokrin dia keluar dari, misalnya kalau kita punya kulit, kita rasa kulit berminyak, yaitu eksokrin, ya. Tapi kalau endokrin, dia dari kelenjar menghasilkan hormon, dia akan masuk di aliran darah, dia nggak akan keluar. Itu endokrin ya. Jadi kita punya endokrin macam-macam. Ada yang di otak, hipotalamus pituitari, ada di tiroid, ada titimus ya. Kalau anak kecil masih berfungsi dengan baik, kalau orang dewasa kurang ya. Ada kelenjar anak ginjal, ada juga reproduksi sistem ya, ovarium, testis, itu semuanya adalah endokrin gitu ya. Tapi kalau neurotransmitter itu sinaps antar saraf.
Jadi cara komunikasi dan kerjanya sangat cepat. Nah, neurotransmitter ini diproduksi lebih banyak di mana? Di usus kita. Kenapa kita harus jaga usus kita? Jadi, your second brain, otak kedua kita, itu di usus. Gimana dok maksudnya? Karena neurotransmitter 80% dibentuk di usus. Oleh apa? Oleh microbiome yang sehat. Oleh karena itu, kalau kita banyak makan makanan fermentasi, bagi yang belum ada masalah ya dengan alergi atau histamine intolerance ya, itu makannya nggak masalah. Atau kita cukup makan probiotik. Karena apa? Kita itu harus selalu menyimbangkan microbiome atau bakteri baiknya di dalam tubuh kita lebih banyak daripada bakteri jahat. Gitu ya. Dan neurotransmitter ini akhirnya melewati saraf vagus ya, calming nerve-nya kita itu ke otak. Ya, jadi kalau kita orangnya sering overthinking, pemarah, chronic stress, dia akan kirim kortisol dan dia mempengaruhi produksi di dalam usus kita. Atau kita nggak stres, tapi kita makannya sembarangan, gula terus, proses food terus, ya, makannya yang apa namanya fast food terus, nggak ada nutrisinya, nggak ada vitamin, nggak ada mineral. Ya ini kuman-kuman baiknya mati, nggak ada makanan, nggak ada serat, ya. Akhirnya karena ususnya bermasalah, bisa membuat masalah mental health juga bisa. Ya, jadi ada ada kayak dua jalan ya, two ways connection, neurotransmitter. Ya, itu bedanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, hormones versus neurotransmitter ya, tadi saya udah bahas di sini ya. Jadi perbedaan hormon dan neurotransmitter itu yang pertama, hormon definisinya molekul kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin, tiroid, adrenal, pankreas, ovarium, testis dan sebagainya. Cara kerjanya dilepaskan ke aliran darah menjangkau jaringan target di seluruh tubuh. Efeknya lebih lambat dari menit ke jam, tapi bertahan lama. Ya, kortisol, estrogen, progesteron, testosteron, hormon tiroid. Fungsi utama mengatur fungsi tubuh global, energi, metabolisme, siklus tidur, kesuburan, dan stres. Neurotransmitter, molekul kimia yang dilepaskan neuron di dalam sistem saraf. Cara kerjanya dilepaskan di sinaps antar neuron. Bekerja sangat cepat, milidetik sampai detik. Efeknya singkat, cepat hilang setelah reuptake atau enzimnya degradasi. Karena ada enzim yang degradasi. Jadi kalau ada orang yang masalah dengan suatu mutasi gen atau ada masalah dengan proses metilasi, maka ada enzim-enzim tertentu yang harusnya degradasi atau mematikan, menghilangkan neurotransmitter, dia nggak hilang. Akhirnya di sini terus, ya. Yang ini bisa menyebabkan ini juga dari leaky gut juga, gitu ya, dari usus yang tidak sehat, gitu ya. Contohnya apa neurotransmitter? Serotonin, dopamin, norepinefrin, GABA, glutamat. Fungsi utama mengatur komunikasi saraf, mempengaruhi pikiran, fokus, emosi, dan seketika. Jadi hubungan antara hormon dan neurotransmitter itu apa? Nanti kita lihat ya. Jadi sekali lagi kalau hormon ini nih, semuanya di sini ya. Ini adalah semuanya important hormon. Oksitosin adalah hormon kasih sayang, hormon cinta. Hormon oksitosin ini adalah hormon untuk pereda stres juga. Jadi kalau kita misalnya, aduh saya banyak sekali stres dalam hidup, saya banyak tanggungan gitu ya. Jadi supaya kita nggak gampang kortisolnya naik turun atau terlalu tinggi, kita berikan kasih sayang. Ya, kita bisa pagi-pagi kita peluk anak kita peluk mungkin suami atau istri kita, kasih kasih sayang. Ya, kalau kita memberikan banyak kasih, maka kita akan lebih bisa dijauhi oleh kortisol yang bisa menyebabkan inflamasi. Berikan kasih sayang. Ya, ada binatang kita peluk, kita sayang, berikan kasih sayang ya. Dan ini ada melatonin, leptin untuk nafsu makan ya. Kalau grelin di lambung kita supaya kita kasih tanda oh ini waktunya makan gitu ya. Jadi ini adalah nama-nama hormon ya. Kalau selanjutnya, nah ini saya kasih contoh ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat, ini kan kayak orkestra ya. Ya, jadi saya kasih tanda seperti ini supaya Bapak Ibu paham tentang perbedaannya ya. Jadi hormon adalah konduktor yang mengatur tempo musik dan harmonisasi musik. Sedangkan neurotransmitter adalah pemain musik yang mengatur tempo perasaan detik itu juga ya. Kalau si konduktor ini nggak muncul ya, kita lihat suka di TV ya, semua pemusik masih diam ya. Tapi pada saat hormon muncul, semua pemain musik ada yang mengatur kecepatannya, harmonisasi. Pertanyaannya,
Kalau konduktornya sendiri ada, nggak ada pemain musik, ada musik nggak? Tidak ada. Kalau misalnya ada pemain musik, konduktornya nggak ada, musiknya harmoni nggak? Tidak harmoni. Jadi hubungan antara hormon dan neurotransmitter gimana? Sangat erat, sangat erat ya. Jadi ini adalah suatu gambaran yang sangat bagus ya. Jadi kalau kita bicara tentang harmonisasi antara hormon dan neurotransmitter, kita tidak boleh melupakan suatu eh, bagian organ kita namanya fascia ya. Fascia itu apa? Nanti saya tunjukkan ya gambarnya ya. Fascia is a connective tissue that surrounds muscle, bones, and organs, providing support and structure through the body. Jadi di tubuh kita ada selaput organ tipis ya yang meliputi organ kita, otot kita, usus kita, semuanya. Namun organ ini yang tadinya agak disepelekan, dipikir ya dia cuman adanya untuk pelapis supaya organnya nggak geleber-geleber kemana-mana di tempatnya. Tapi dia ternyata punya fungsi yang sangat erat kaitannya dengan pikiran kita. Karena di fascia ini otak kita ada saraf, kemudian walaupun secara lab misalnya Bapak Ibu cek normal-normal aja sih, tapi kok saya ada gejala banyak di sini. Lewat mana? Lewat saraf kan? Saraf itu adalah lewat mana? Lewat fascia. Pembuluh darah kita kenapa jari kita itu nggak pucat di sini, tapi masih warnanya merah? Karena ada pembuluh darah kapiler. Lewat mana? Lewat fascia. Ya, belum lagi ada lymphatic system yang kalau misalnya hasil metabolisme yang mau dibuang atau ada imun sistem kita yang menjaga supaya tidak terinfeksi lewat fascia juga ada di situ. Sehingga kalau ada emosi, ya, emosi dari otak kita dialirkan memberi tanda ke hormon, hormon juga mempengaruhi neurotransmitter ke saraf-saraf kita. Akhirnya dikasih tanda. Kalau di tengkuk di sini di shoulder ada tension, maka mungkin ada emosi burdens and responsibility. Ada rasa beban dan tanggung jawab. Kalau neck tension di sini ya ada tegang di leher sini, otot leher sini, ada fear and repressed self expression. Ada ketakutan, ada rasa yang tidak bisa mengekspresikan diri. Ada ketakutan. Kalau upper back, punggung belakang atas, ada kesedihan, ya, dan ada ya kesedihan, sadness, sorrow yang kesedihan yang dalam. Kalau middle back, pertengahan punggung, ada insecurity and powerlessness. Ya, jadi kalau saya menghadapi pasien, saya tunjukin ini, baru mereka mau ngaku biasanya ya. Saya punya map, ya, kalau saya keluarin map ini ada gejala di organ ini, benar nggak ada emosinya kayak gitu? Karena kita nggak perbaiki hanya body, tapi pikirannya juga, gitu ya. Kemudian stomach, nah, paling banyak ya, sakit lambung ya, inability to process emotion, ya, atau ada anger. Biasanya kalau di map itu ada anger, ada kemarahan yang tertahan, nggak selesai, masih kesel, masih marah, gitu ya. Jadi kita harus gali sampai akar masalahnya. Ini adalah fascia. Jadi kalau saya mau kasih lihat, otot kita seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini ada serabut-serabut ototnya, tapi dia terkumpul jadi satu ya. Tetapi setiap serabut otot sini yang putih ini, seperti yang ini nih. Kalau ini benar-benar dari apa kadaver ya, dari mayat ya. Atau misalnya kalau kalau lihat kayak gini, kalau Bapak Ibu lagi beli ayam gitu kan, potong ayam kan kayak ada selaput tipis ya. Sama kita juga punya. Tapi ini bukan berarti nggak ada fungsinya, Bapak Ibu. Selain dia menjaga kondisi organ kita, tapi di situ banyak sekali pembuluh darah, limfatik sistem, dan saraf. Oleh karena itu ada penyakit-penyakit namanya em, apa? Penyakit-penyakit psikis yang kita rasakan di tubuh gitu ya. Ya, jadi tubuhnya organik kelihatannya baik-baik aja, tetapi secara psikis banyak gejalanya. Psikosomatis ya, psikosomatis kita sebut ya. Jadi kita bisa lihat bahwa itu fascia. Nah, sekarang kita masuk nih emotion. Siapa yang punya emotion gitu ya? Semua orang punya emotion. Apakah kita orangnya penakut ya, apakah kita kayak orangnya kayak apa ya, emosi pemarah gitu ya? Kita banyak emotion ya. Jadi bagaimana hormon mempengaruhi emosi nih? Kalau hormon kortisol naik, cemas ya, irritable, gampang tersinggung ya, akhirnya bisa irritabel. Tapi kalau turun, ya kortisolnya terlalu turun, bisa cepat lelah dan depresi gitu ya. Estrogen, kalau seimbang, moodnya stabil. Tapi kalau turun, mudah menangis,
mudah sensitif ya. Kalau progesteron adalah calming hormone, efeknya menenangkan via GABA. Nah, ini adalah masalah banyak di ibu-ibu, terutama kalau yang sudah masuk perimenopause, menopause. Hormon pertama dari ovarium yang turun adalah progesteron. Ya, pada saat progesteron turun, Anda akan merasa, kok saya susah tidur ya? Itu termasuk saya dulu. Saya dulu mah kalau kena ini kepala kena bantal dalam waktu 5 menit juga tidur. Kalau sekarang butuh waktu. Butuh waktu dan akhirnya saya mencari cara dengan menyeimbangkan progesteron, dengan nafas ya, dengan apa namanya, saya pakai magnesium ya baik di telapak kaki saya. Jadi saya cari cara bagaimana saya bisa tidur dengan kualitas yang baik. Ya, karena kalau misalnya kita tidak cari solusinya, it's a problem. Kita nggak tidur dengan kualitas yang baik gitu ya. Testosteron mendukung motivasi untuk kekuatan otot, percayaan diri ya. Kalau rendah, apatis, kurang drive. Ini hormon estrogen, progesteron, testosteron, tiga-tiganya ada di pria dan wanita. Hanya dosisnya yang berbeda. Testosteron lebih banyak di laki-laki, estrogen di wanita. Ya, tetapi wanita tetap butuh testosteron untuk apa? Membantu estrogen untuk kognitif. Saya punya pasien yang secara body sehat banget, labnya bagus banget, ya, ditimbang body composition perfect banget, usia 75 tahun, tapi moodnya turun. Baru hari ini saya follow up, saya tanya gimana, Ibu. Wah, much better. Emosinya udah mulai stabil. Karena waktu diperiksa, hormonalnya hampir nol. Progesteron, testosteron, estrogen hampir nol. Akhirnya kalau itu walaupun dia sehat, moodnya berubah, nggak mau makan, HB turun, ya nggak ada semangat hidup, ya kualitas hidup nggak ada. Jadi sangat penting ya. Bagaimana neurotransmitter mempengaruhi emosi? Serotonin, sebaliknya ya, ada memberi rasa senang, bahagia. Kalau rendah, depresi dan cemas. Kalau dopamin, memberi fokus, motivasi. Kalau dan reward. Kalau rendah, apatis, mudah bosan. Norepinefrin memberi energi, alertness. Kalau rendah, cepat lelah, kurang semangat. Kalau GABA, neurotransmitter, rem alami otak gitu ya. Jadi untuk kita jangan malam-malam masih semangat aja. Kita udah mesti tidur gitu ya. Jadi hormonal dan neurotransmitter itu ada waktunya gitu ya. Kalau rendah, dia cepat cemas yang berlebihan ya. Glutamat itu juga semuanya adalah bagian dari neurotransmitter ya. Jadi kita bisa tahu perbedaannya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengatasi memperbaiki mindset, saya selalu gambarkan kepada pasien saya ini kayak kulit bawang. Tergantung nih, bawangnya Bapak Ibu ya, kulit bawangnya tebal atau tipis. Semakin banyak emosinya, semakin banyak yang dipendem, semakin tebal kulit bawangnya. Ya, jadi em, kita punya program bagaimana membantu orang, bantu untuk ngupasin kulit bawangnya. Ya, nanti di rumah tetap dia harus latihan sampai kulit bawangnya itu lebih lebih tipis. Dan ini harus ada komunikasi antara dokter sama pasien karena yang harus mau tuh pasiennya. Ya, jadi kalau kadang-kadang yang mau tuh istrinya, tapi suaminya nggak mau, nggak bisa. Harus orangnya yang mau. Orangnya harus ada kemauan. Karena yang mesti kupas, yang mesti berdamai, yang mesti bukan melupakan masalah ya. Berdamai, menetralkan emosinya adalah orangnya sendiri. Ya, jadi menggali emosi seperti mengupas kulit bawang adalah sebuah metafora yang menggambarkan proses membuka lapisan demi lapisan emosi yang mirip dengan mengupas kulit bawang. Ya, at the end kalau udah ketahuan masalahnya apa, pertanyaannya adalah Anda mau sembuh atau tidak? Anda mau berdamai atau tidak? Ya, berdamai itu bukan untuk orang lain, adalah untuk diri sendiri karena Anda yang rugi. Ya, jadi kalau kita boleh lihat dari sini, interaksi hormon dan neurotransmitter hormon itu saling apa nih? Bentar, saling berkaitan ya, saling mempengaruhi. Estrogen meningkatkan reseptor serotonin, dopamin. Ibu-ibu, kenapa pada saat estrogen mulai menurun, perimenopause, menopause, akhirnya, loh kok saya jadi gampang pelupa ya, gitu ya. Loh kok mood saya kok jadi turun ya. Ada pasien saya lucu, jadi sampai saat ini saya ingat, dok, dok saya dulu itu pemberani banget. Saya nyetir sendiri, belum ada Google Map, pakai map kayak gini, saya keluar kota sendiri saya berani. Sekarang saya nyetir keluar kompleks aja saya takut, Dok. Aneh toh? Kenapa? Ada something yang berubah. Komunikasi, em, zat komunikasi di dalam tubuhnya berubah. Belum lagi kalau memang ada beban stres yang terjadi itu makin membuat
banyak sekali kekacauan yang ketidakseimbangan yang kita harus pelan-pelan seperti kulit bawang itu menyeimbangkan. Kortisol yang tinggi menekan dopamin dan serotonin. Stres kronis memicu depresi. Progesteron bekerja lewat GABA, rasa rileks saat cukup progesteron, bisa tidur dengan baik ya. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan progesteron kita harus atasi. Tiroid mengatur metabolisme otak. Saya dulu ada hipotiroid, saya sekarang puji Tuhan sudah sembuh. Ya, saya eh, tiroid susah turun berat badan, rambut rontok, alis saya bisa botak sepeles tengah gitu kan. Terus muka saya kayak moon face, cortisol face, ya, konstipasi, ya, kemudian prediabetes, nggak enak, brain fog, lelet, mikirnya lelet. Saya sekarang jauh lebih pintar daripada saya 10 tahun lalu. Karena saya dulu ada hipotiroid, puji Tuhan saya sekarang sudah sembuh. Ya, saya bisa apa namanya punya cara untuk menyeimbangkannya ya, termasuk untuk mengontrol stres gitu ya. Jadi hormon adalah pemimpin orkestra, mengatur setting otak dan tubuh, dan neurotransmitter adalah alat musiknya, menentukan melodi emosi dari detik ke detik ya. Jadi yang saya mau sampaikan juga mungkin next ya tentang leaky gut. Leaky gut itu Pak Jarot mungkin sudah pernah juga sampaikan leaky gut aja. Leaky gut itu adalah bukan usus bocor ya, bukan ususnya bolong, tetapi terjadi hiperpermeabilitas dari usus gitu ya. Jadi leaky gut ini banyak sekali kasus di saya juga karena ususnya ada inflamasi, ada hiperpermeabilitas ya, maka akan mempengaruhi otak. Ya, tidak heran anak-anak muda zaman sekarang kalau tidurnya begadang terus, mungkin merokok, mungkin dianggap keren ya bisa merokok, minumnya manis terus ya, nggak makan serat kayak gitu ya. Saat ini mungkin belum kerasa, lama-lama itu selnya rusak. Kalau pintunya sudah terbuka, maka dia akan bisa masuk ke aliran darah, masuk ke otak. Akhirnya otak yang Tuhan kasih pelindung, barrier ini rusak. Kalau pada saat masuk akan mempengaruhi neurotransmitter. Jadi inflamasi di usus bisa kena ke otak, bisa kena ke jantung. Jadi penyumbatan jantung itu bukan karena kita makan karena kolesterol. Kolesterol adalah akibat, bukan penyebab. Penyebabnya bisa mostly dari usus kita. Leaky gut, masuk semuanya. Bisa terjadi fatty liver. Gimana dok saya fatty liver? Makan gula juga enggak, makan karbo enggak. Kenapa bisa fatty liver? Kalau digali-gali lagi waktu kecil sering dikasih antibiotik. Leaky gut lah, fatty liver gitu ya. Masalah saat ini kita cari sampai ke akar masalah di selnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti Pak Jarod rekam ini ya, dan nanti bisa baca lagi, ini adalah prosesnya ya yang mungkin lebih lebih apa namanya lebih kompleks ya, bisa dibaca lagi ya. Jadi ada cytokines yang keluar ya. Mulai dari mana? Lipopolisakarida yang akhirnya bisa masuk ke dalam otak ya. Ini juga akhirnya bisa menyebabkan masalah-masalah imun di dalam otak, yang masalah-masalah seperti Alzheimer ya, bisa terjadi juga gut brain axis dysregulation ya, pengaruh kemana? Ke hormonnya dan juga neurotransmitternya bisa terpengaruh. Oke, kita hampir selesai ya Bapak Ibu ya. Bentar. Oh, ini yang tadi ya, kita next. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, symptoms khususnya untuk ibu-ibu ya, symptoms of hormonal imbalance ya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ibu-ibu itu biasanya lebih dahulu merasakan simptomnya. Kalau bapak-bapak usia 45 biasanya sih masih fine-fine aja ya. Biasanya kalau misalnya udah mulai menurun testosteronnya, usia 60-an ke atas lah. Ya, seperti itu. Tapi ibu-ibu tuh banyak yang usia 40, 45. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk kita seimbangkan. Jadi kalau kita ngomong tentang hormon, chemical messenger, kita bukan ngomong hanya tentang seks hormon hanya untuk siklus mens, hamil dan melahirkan. Kita bicara tentang kognitif dan mood. Ya, jadi kalau misalnya, iya kok saya jerawatan ya, atau stres menerus, atau vaginal dryness, kering vaginanya ya, sering sakit kepala, foggy thinking, lemot gitu ya. Kemudian eh, tidurnya susah. Kemudian periodnya atau siklus mensnya sekali ada, sekali enggak gitu ya. Sekali banyak, sekali seminggu, sebulan 2 kali. Ya, itu juga tanda ya. Atau berat badannya susah turun ya. Makannya sama, olahraganya sama, tapi sekarang berat badannya naik terus ibu-ibu ya. Kemudian diare.
ada food cravings, pingin makannya manis terus, depresi, ya, kemudian sex drive-nya low, ya, kemudian apa? Ada banyak rambut di bagian-bagian yang nggak seharusnya di lengan, di kaki gitu ya, rambutnya kok di sini ada kumis, itu problem PCOS ya. Ada breast tenderness, jadi kalau payudaranya kita lihat kalau itu kan biasanya turun gitu ya, nah itu estrogennya berkurang. Kalau udah kayak gitu, kita udah mesti mikir bukan hanya estetik, tetapi juga untuk kognitif dan mood. Kita nggak mau jadi orang tua yang punya moodnya yang nggak bener. Kualitas hidup akan turun ya. Jadi gampang juga terjadi infeksi ya. Jadi kalau di buku saya Mind and Body Intelligence ya, em, saya akan bahas semuanya. Ya, mungkin yang dalam webinar-webinar 4 kali ini adalah kayak cuplikannya ya, tetapi tentang hormon neurotransmitter ada lengkap semua dan ini bahasanya juga kami buat dalam bahasa yang mudah dipahami untuk awam, bukan hanya untuk dokter gitu ya. Jadi mengangkat suatu apa ya tema bahwa mind kita itu jangan ditinggalkan kalau kita mau body yang sehat. Pikiran dan tubuh kita itu intelligence, pinter. Saking pinternya, kalau ada ketidakseimbangan dia kasih tanda gejala. Masalahnya kita nangkepnya gimana? Kita saling biasanya nangkepnya salah. Yang kita harus berpikir adalah bagaimana ini pelan-pelan apa semua sistemnya diseimbangkan. Ya, jadi di dalam buku saya bukan hanya teori, nanti di bab-bab yang 11, 12 itu yang terakhir, saya juga ada 90 days reset ya. Jadi artinya setelah baca tentu kan Bapak Ibu akan iya iya saya mau berubah nih. Ya, jadi kalau untuk mengubah habit itu biasanya um, nggak bisa cuma seminggu 2 minggu. 90 days itu kurang lebih berapa? 3 bulan ya. Jadi hari pertama sampai 30 saya sebut ada detox pola lama. Ya, kita tahu kita suka makan manis, kita tahu itu salah. Kita harus detox dulu nih. Cara pola lama hari ke 31 sampai 60 adalah bangun sistem baru. Bagaimana Anda membangun sistem yang baru, habit yang baru? Hari ke 61 sampai 90 ada internalisasi atau stabilisasi. Pada saat Anda memiliki, ini sistem saya yang cocok buat saya, Anda akan memupuknya dan memasukkan ke dalam subconsciousnya menjadi habit. Ya, jadi di buku ini bukan hanya teori tetapi juga ada latihannya sehingga Anda membangun suatu lifestyle atau lingkungan yang sehat untuk tubuh Anda. Karena the best doctor is you, not me. Saya hanya partner Anda untuk sehat. Saya hanya membimbing. Saya ngomong berbusa, Anda tidak mau melakukan percuma. Saya membimbing, saya kasih arahan, Anda yang melakukan. Jadi hubungan dokter sama pasien itu bukan healer. Healer itu Tuhan. Hubungan pasien sama dokter adalah partner. Ya, jadi mungkin ini yang terakhir ya saya bisa sampaikan Pak Jarot. Terima kasih. Ini adalah terakhir. Saya kembalikan kepada Pak Jarot. Terima kasih. Saya rekam. Untuk Oke. rekamannya gimana Ibu Dokter? Boleh jawab yang Ya, panjang? saya coba jawab ya. Ini kan Ya, panjang ya. Jadi intinya adalah Ibu Anita ini ada batuk ya, batuk pilek, kemudian sudah ditawarin produk segala macam ya, ada pneumonia, ada masalah apa-apa, hidung bindeng segala macam. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, Bu, kalau saya sebagai dokter, tubuh kita itu kita punya imun sistem. Imun sistem itu harusnya kita kuat, Bu. Jadi kalau terhadap virus, bakteri dari luar itu, tubuh kita itu harusnya kuat menahan. Jadi kalau gampang flu, gampang hidungnya bindeng segala macam, artinya imun sistemnya rendah. Ya kita harus cari nih imun sistemnya kenapa. Ya, saya nggak tahu usia ibu berapa. Kalau misalnya imun sistem yang rendah, apalagi sekarang lagi zamannya flu, kita memberikan, kalau saya bisa kasih infus vitamin C, bisa juga suntik vitamin D atau rajin konsumsi vitamin D. Pada saat vitamin D kita bagus levelnya, maka imun sistem kita kuat. Ya, jadi walaupun nih banyak gejala, jawaban saya adalah menaikkan imun sistem kita, gitu Pak. oke ya. Kalau mau lebih akurat, lebih ini ya bikin janji ketemu ya. Ketemu Boleh. Grace boleh, ketemu saya juga saya bantu sebisanya ya. Apa yang kita bisa analisa, kenapa imunnya drop ya. Kalau saya Oh, lebih mendalami kan nutrisi, emang sarjana saya itu
nutrisi ya di IPB teknologi pangan ya. Ya, Ini betul. lihat kurang vitamin apa, kurang mineral apa, karena bisa imun drop karena kurang selenium, apalagi ke selenium kombinasinya juga kurang vitamin C, D3, vitamin E. Dan dengan dites itu ketahuan ya, sehingga oh ini karena ini misalnya ya. Sedangkan Ya, kalau yang udah pasti ada bakteri pneumonia ya harus harus diobati ya, tapi imun dropnya itu kan kenapa? Nah itu sebenarnya dengan berjumpa itu bisa ya. ya, HB-nya rendah. Nah, kenapa HB-nya rendah? Misalnya gitu. Oh, ternyata kurang zat besi misalnya. Karena kurang zat besi juga kebanyakan orang HB-nya rendah karena kekurangan zat besi. Ya, sehingga terserah nanti kita sarankan ya, mau suplemen zat besi atau minum jus bit atau daun kelor, daun katuk ya. Itu tentunya kalau suplementasi dan itu mineralnya itu mudah diserap atau ionik ya lebih cepat. Tapi kalau misalnya, aduh Pak, nggak punya uang Pak, oh, udah daun kelor, daun katuk, ya lebih cepat lagi. Nanti misalnya D3-nya atau vitamin C-nya, ya malah diinfus high dose ya. Jadi kalau diinfus itu tidak lewat pencernaan, tapi itu tentu tindakan-tindakan seperti itu kalau ketemu lebih bagus ya. Oke. Malam dok, saya ada pembengkakan tiroid sebelah kanan, menunjukkan apa? Oke, ini buat dokter Chris. ya. Kalau ada pembekakan tiroid, kita harus lihat apakah memang itu ada kekurangan yodium ya. Biasanya itu iodine gitu, yodium ya. Atau memang ada pembekakan itu kita eh, biasanya juga akan melakukan pengecekan apakah memang ini ada grave disease atau misalnya eh, overaktif nih kerjanya dari tiroid gitu. Grave disease kan udah autoimun, jadi biasanya kita akan lihat juga apakah ini memang karena autoimun atau tidak kayak gitu. Em, ya ini pasti akan mengganggu ya metabolisme yang lain akhirnya. Contohnya pasiennya yang ada hipertiroid gitu ya. Kalau Graves' disease ada autoimun yang hipertiroid, akhirnya metabolismenya terlalu cepat, gampang ini turun berat badan gitu ya. Metabolisme terlalu cepat. Kalau secara emosi orangnya gampang marah. Tapi kalau misalnya memang ada pembengkakan, coba dicek dulu nih ke dokter ya. Biasanya ke dokter endokrin boleh untuk dilihat apakah memang ada ada masanya yang suatu ganas atau tidak. Kemudian nanti dilihat apakah karena kekurangan yodium seperti itu. Itu harus dicek lagi ya Bu ya. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Sudah mengalami hormon imbalance. Untuk Hmm, gimana cara menyeimbangkan kembali? ya, kalau sudah mengalami hormon and imbalance, em, intinya kalau di klinik ya kita pasti lihat pertama dari keluhan pasien ya, apa yang dialami. Kenapa Ibu bisa mengatakan ini udah hormonal imbalance gitu kan? Dari anamnesa itu biasanya kita pasti harus minta periksa lab gitu kan. Tetapi eh, kita secara alami kalau kita mau sehat tubuhnya, cara yang terbaik supaya kita nggak gampang terjadi ketidakseimbangan hormonal atau metabolik adalah olahraga. Ya, olahraga dan makan ya terutama ya kualitas makan ya. Jadi kalau kita membangun otot yang kuat, selain dia akhirnya menjadi suatu organ yang bisa menyerap gula, artinya kita terhindar dari diabetes, tetapi secara hormonally orang-orang yang aktif bergerak, yang ototnya baik ya, skeletal muscle-nya bagus, hormonnya juga akan lebih seimbang. Sekali lagi kalau hormonnya seimbang, bukan hanya ya kalau kita udah di atas 50 tahun nggak ada mikir untuk hamil lagi ya ibu-ibu ya seperti itu ya. Tapi kan kita mau kualitas hidup yang baik. Kita nggak mau usia 60 udah pikun. Kalau bisa 80 masih cerdas kayak gitu kan. Jadi kita seimbangkan ya dengan olahraga atau misalnya kalau memang sudah diperiksa hormonalnya hormonan apa yang turun ya biasanya kita seimbangkan di situ. Ya, tapi walaupun saya sebagai dokter kasih suplementasi, tetapi dasarnya adalah kita pasti edukasi dari makanannya. Makanan-makanan yang fast food, processed food, yang gulanya tinggi, is a no. Karena kalau kita kasih suplemen, kasih terapi, tapi lifestyle-nya masih kacau, tidurnya malam juga nggak nggak terkontrol, ya segala macam itu tidak akan optimal. Jadi biasanya balancingnya di situ, Pak. Ya. Tapi ya baguslah kalau sudah tahu ada ketidakseimbangan hormonal langsung cepat-cepat harus disimbangkan nih, Pak ya.
Oke, ada lagi. Malam dok, mau tanya suplemen yang baik dikonsumsi buat masa premenopause. Perimenopause ya. Level vitamin D yang optimal di level berapa? Ya, jadi kalau untuk perimenopause itu biasanya eh, yang sebenarnya vitamin dasar untuk semua kondisi ya. Yang satu adalah vitamin D3K2 ya, kemudian omega 3 ya. Keduanya ini adalah eh, vitamin yang apa ya menjaga inflamasi dalam sel kita atau kita sebut antiinflamasi. Omega 3 kita tahu banyak juga membantu dalam saraf ya, saraf di otak kita gitu kan, selain antiinflamasi. Kemudian probiotik kalau buat saya. Jadi bisa kita kombinasi dari makanan minuman fermentasi, bisa juga eh, mungkin selang-seling ya dengan suplementasi yang ditambahkan gitu ya. Apalagi kalau sudah terdeteksi ada leaky gut itu probiotik harus harus dijalankan. Level vitamin D yang baik em, ada dokter-dokter yang mengatakan ya 60 sampai 80 cukup, tapi biasanya kalau saya kita jaga di antara level 80 sampai dengan 100. Vitamin D itu sebenarnya Pak Jarot juga sering bicara ya, vitamin D itu bukan vitamin tapi prohormon betul banget. Jadi sebenarnya penamaannya agak salah ya. Kalau vitamin itu kesannya adalah kita tambahkan saat yang kurang ya memang saat itu kurang dari makanan kita ya, tetapi vitamin D itu punya fungsi lebih dari hanya kekuatan tulang dan gigi. Dia punya fungsi untuk imun sel tubuh kita. Jadi kalau berbicara tentang cancer, autoimun, atau kita mau mencegah, kita harus jaga vitamin D kita. Ya, vitamin D bagaikan kayak kita punya tabungan. Tabungan, kalau kita punya gaji, kita udah bagi ini untuk rumah tangga, ini untuk anak-anak sekolah, ini untuk pasti ada suatu bagian yang yang lebih yang kita simpan untuk kondisi darurat. Nah, vitamin D juga kayak gitu. Ya, pada saat ada flu atau Anda ada stres tinggi atau misalnya ada cedera, vitamin D-nya itu pasti diskon habis. Jadi kita tetap harus punya tabungan ini. Ya, dijaga ya antara 80 sampai 100. Kalau ada yang autoimun harus lebih tinggi. Orang selnya inflamasi terus, habis terus itu. Dan yang bisa menjaga orang tersebut akhirnya gejalanya tidak terlalu berat walaupun sudah ada autoimun ya, sudah ada cancer, biasanya salah satunya ya adalah vitamin D yang kecukupannya yang kita jaga. Ya, seperti itu. Kalau saya bisa jawab, Pak. Oke, Bu Dokter, hipertiroid apa bisa berubah menjadi hipo? Apakah, Bisa. apakah ada orang penderita penyakit tiroid tidak diperbolehkan donor darah? Oke, jadi satu orang. Hipertiroid tidak boleh donor darah gitu, Pak. Nah, apakah nggak boleh? Apa tidak diperbolehkan? Terus satu ini hiper apa bisa jadi hipo? Itu satu orang yang bertanya. Iya, hipo jadi hiper juga bisa, Pak. Hipernya akhirnya dikasih obat, akhirnya jadi hipo juga bisa. Gitu Dikasih ya. obat kelebihan ya, Iya, overdosis. iya, artinya seperti itu. Jadi memang eh, itu ke keahlian dokternya bermain di dosis ya, seperti itu. Ya, Hmm. kemudian kalau donor darah, hmm, kalau misalnya donor, ya artinya tidak langsung berhubungan dengan hipo atau hiper ya, pasti yang dilihat adalah HB gitu kan. HB-nya kalau misalnya memang lebih rendah, biasanya dari dari PMI-nya sendiri juga menolak, nggak boleh donor darah seperti itu. Tetapi begini, artinya gejalanya tidak langsung. Contohnya hipotiroid. Hipotiroid itu kan hormon tiroid adalah untuk metabolisme sel. Nah, metabolismenya kalau berkurang, dia bisa mempengaruhi misalnya keluhan di lambung gitu kan. Keluhan di lambung, asam lambungnya juga tidak optimal, tidak bisa menyerap zat besi gitu kan. Akhirnya jadi HB-nya turun ya, anemi. Kalau anemi nggak bisa donor darah ya nggak bisa kayak gitu kan. Jadi nggak ada korelasi langsung. Oh, saya hipotiroid nggak boleh. Tapi biasanya tetap patokannya adalah kita harus lihat HB. HB-nya seperti apa. Dan lihat kondisi tubuh. Kalau misalnya orangnya lagi hipertiroid, lagi deg-degan, lagi gitu ya nggak fit juga. Intinya kalau tubuhnya nggak fit atau lagi hipotiroid, lagi lemes banget, lagi brain fog, gimana mau donor darah gitu. Jadi bukan dengan donor darah hipo dan hipertiroidnya sembuh juga, enggak seperti itu cara kerja tubuh kita. Gitu ya. Oke, Itu Pak. ada lagi, masih ada waktu Hmm, 15 menit ya teman-teman. Malam dulu ya. saya semenjak menopause sulit tidur.
sudah konsumsi obat tidur, dokter resepin 1 butir, saya kurangi setengah. Tapi kualitas tidurnya nggak bisa baik, dapat tidur 6 jam aja, ngantuk sepanjang hari. Ya, akibat akibat obat tidur tuh ngantuk sepanjang hari. Gimana? Hmm. Iya, jadi kalau kasih obat tidur, jadi ngantuk sepanjang hari gitu ya Pak ya? Iya, Iya, jadi ya sebenarnya obat tidur itu ya pertama pasti saya harus tahu dulu ya obat tidurnya seperti apa. Biasanya obat tidur itu bukan hanya obat tidur, tapi dia ad- merupakan juga golongan antidepresan, gitu kan. Dan eh, sebenarnya obat-obat seperti itu balik lagi kalau sudah lama kita pakai, ada somehow neurotransmitter di dalam tubuh kita itu udah berubah, bahasa kimianya tuh udah berubah kalau sudah kelamaan. Jadi makanya banyak sekali orang-orang yang sudah tergantung, mau dilepasin nggak bisa. Nah itu bahayanya antidepresan. Itu. Jadi memang harusnya memang dosisnya itu eh, kecil-kecil-kecil dulu, sambil kita memperbaiki, mencari akar masalahnya apakah karena hormonal, apakah karena leaky gut atau apa, diperbaiki sehingga nggak ketergantungan obat. Nah, zaman sekarang itu kan em, kalau hanya dikasih obat dan 2 tahun dikasih obat terus, akar masalahnya nggak diperbaiki, akhirnya terjadilah perubahan. Dan ya, saya lihat beberapa pasien yang sudah ada antidepresan, minum obat untuk apa namanya obat tidur, itu siklusnya juga kayak circadian rhythmnya berubah, akhirnya mempengaruhi hormonal, mempengaruhi metabolic health kita juga seperti itu. Ya, jadi kalau Anda perempuan susah tidur, periksa hormon. Periksa hormon saya bisa gitu. Coba progesteronnya biasanya turun. Jadi nggak usah pakai obat tidur, kasih progesteron. Ya, progesteron itu bikin kita tidur dengan nyenyak ibu-ibu. Tapi harus periksa dulu gitu ya supaya kita tahu dosisnya. Ya, atau misalnya mau diganti, saya masih sulit tidur, tapi saya nggak mau nih pakai obat tidur. Coba pakai melatonin, contohnya seperti itu. Atau secara alami, pagi hari nih, kalau bangun tidur ada matahari, coba tutup mata sambil kita tarik nafas pagi, sambil grounding, kena muka kita dengan matahari. Ada UVB yang masuk ke chiasma optikum di saraf mata kita, masuk langsung ke pituitari, apa namanya ke apa pusat yang menghasilkan melatonin ya. Jadi malam hari itu eh, bisa kita menghasilkan cukup hormon melatonin seperti itu. Itu secara alami. Kalau kita mau lakukan itu atau kita lakukan sleep hygiene ya, Pak Jarod. Jadi kita udah tahu nih kita mau tidur, kita bisa mengurangi cahaya LED, blue light, lihat HP supaya kita bisa tidur. Di ruangan pakai lampunya tuh yang agak redup-redup, jangan yang LED. Kalau mau tidur jangan baca HP, bacanya buku sampai ngantuk. Jadi kita coba ada namanya sleep hygiene. Kita coba dulu dengan cara natural. Jangan dikit-dikit, udahlah obat tidur aja. Obat tidur itu kalau bisa singkat selesai, obat tidur jangan terus-terusan. Suatu waktu dia akan ngiket, susah lepasnya. Itu Pak, kalau pengalaman saya. oke. Ya, ini mungkin soal tidur saya tambahkan dulu juga ya. Hmm. Eh, Tidur itu tidak bisa tidur itu tubuhnya nggak bisa pindah dari dari simpatik ke Bisa, parasimpatetik. Nah, itu betul, kan betul. nafas Wim Hof satu itu dengan 15 menit aja biasanya orang langsung menguap, keluar air mata, bahkan kadang kesemutan. Tanda-tanda parasimpatetik itu dengan kuat sekali. Coba dengan begitu mau tidur, olah nafas Wim Hof satu. Yang kedua, itu dari persiapan psikologis seperti misalnya nulis buku harian, mengendapkan pikiran dengan membuat things to do tomorrow. Besok itu apa-apa yang mau dilakukan itu ditulis supaya kita nggak pikirkan, ya kan udah ditulis semuanya, lalu dipikir urutan prioritas. Besok tuh mau ini. Nah udah yakin kan, udah serahkan sama Tuhan dalam doa. Itu membantu kita untuk tidak mikirin apa yang dilakukan besok. Karena menulis itu mengendapkan. Itulah kenapa di Eropa itu banyak pelajaran manajemen psikologis itu bikin buku harian, Ya, menulis apa yang sudah, dan membuat things to do, apa yang akan dilakukan besok. ya, Apalagi campur dengan doa, apa yang akan dilakukan itu ditulis, udah jangan dipikir lagi bahwa sampai Tuhan ini besok yang saya mau lakukan, berkati, terus tidur. Yang ketiga, bisa lagi dengan memindahkan olahraga ke sore. Ya, biasanya orang itu gini,
Kalau capek ya tidur gitu kan. Nah, kita mungkin malah kebanyakan tidur siang, layah-layah siang hari. Udah, nah, itu olahraga bisa dipindah ke sore. Minum kopi dipindahkan sebelum jam 12. Jadi jangan minum kopi lagi setelah jam 12. Itu hal-hal yang bisa membantu kita membuat mudah tidur. Yang berikutnya lagi saya berikan nama ritme psikologis tidur. Anak kecil dulu, zaman kecil dulu, kita digendong, Nina, Bobo, ya setiap kali mau tidur dikasih lagu itu. Maka begitu dengar lagu itu dia ngantuk. Nah, Anda tentu nggak nyanyi lagu Nina Bobo ya. Misalnya setiap malam, setiap mau tidur jangan ganti-ganti lagu. Misalnya nih kalau saya, misalnya ya, hatiku tenang bersama denganmu. Itu jadi lagu tidur saya. Nanti ruginya kalau saya di gereja dengar lagu itu mau Nggak ngantuk. saya ngantuk karena itu lagu tidur saya gitu loh. Nah, Anda bikin lagu tidur sendiri gitu ya. Setiap, jadi jadikan setiap itu akan menjadi ritme psikologis. Anda tetapkan mau tidur jam berapa? Jam 10. Oke, setengah 10 baca Alkitab atau baca buku, baca Al-Quran yang bikin ngantuk ya. Jangan Hmm. baca novel, Ya. baca detektif, nonton sinetron, detektif lagi tambah mikir gitu ya. Nah, jadi baca Pikir, iya. Alkitab, habis itu nulis harian, things to do tomorrow, lalu doa, lalu dengar lagu tidur, terserah. Anda nah, itu menjadi ritme harian, namanya ritme psikologis. Kalau sudah baca Alkitab, otak kita udah mindset kita, otak kita, aku mau tidur, seluruh tubuh bergerak menuju tidur. Kita sudah punya ritme. Nah, makin lama ritmenya makin cepat. Ya. Barunya 1 jam, lama-lama setengah jam aja, bahkan lama-lama 15 menit aja, baca ayat juga nggak lama-lama, putar lagu tidur, udah itu makin lama makin cepat. Bahkan nanti udah sambil ngapain kerjaan yang terakhir, lagunya udah diputer, saya itu ke tempat tidur nggak sampai 5 menit udah hilang kita udah cepet sekali. Tapi dulu saya jam 2 jam 3 baru tidur. Kenapa? Saya 8 tahun kerja ekspor. Jadi Hmm. ketika saya kerja ekspor siang jadi malam, malam jadi siang. Ekspornya bangkrut tahun 98, saya butuh 4-5 tahun untuk bisa tidur jam 10. Sekarang saya bisa tidur jam 8, jam 7 mau tidur-tidur, jam 11 mau tidur, jam berapa aja saya mau udah bisa tidur. Nah itu kalau melengkapnya, saya sampaikan sebentar aja ya. Ya. Lengkapnya itu bisa disimak di sini. Jadi kalau lengkapnya, masuk YouTube ketik sulit tidur Jarot. Tak tunjukkan ya. Masuk YouTube ketik sulit tidur Jarot. Yang tadi saya ceritain soal ada yang teknik Wim Hof 1 itu yang sebenarnya darah tinggi dan sulit tidur. Ini mengatur tidur dengan cara denyut jantung dipelankan dan parasimpatetik autonomic nervous system dipindahkan ke parasimpatetik ya. Ya. Lalu eh, berikutnya lagi ini juga dengan eh, nafas nafas namanya nafas whiskey breathing, buangnya lebih panjang itu bisa juga ya. Terus yang modul susah tidur lagi itu oke sebentar ya, susah tidur, sulit tidur, Jarot. Nah ini dia. 12B itu penjelasan mengenai teknik bernafasnya, di mana dijelaskan mengenai nafas yang namanya untuk parasimpatetik dan juga menurut istilahnya Lucas Rockwood itu dengan whiskey breathing. Itu 12B. Nah, 12A dari ketik sulit. Nah, ini 12A. Workshop 12A, olah pikir, olah rasa untuk tidur. Itu diajarin mengenai jam-jam olahraganya, tadi nulis things to do, mengendapkan pikiran, ritme lagu sebelum tidur, itu bisa dicoba ya. Lagi mungkin yang saya tambahkan itu aja. Terus ada waktu mungkin satu pertanyaan lagi, dokter boleh pilih pertanyaan yang mana? Ya, jadi ini ada pertanyaan Ibu Devi ya, yang saya baca ya. Ya, Saya ya. diagnosa kanker serviks. Rencana minggu depan akan operasi pengangkatan rahim. Saat ini rasanya mood saya naik turun. Bagaimana cara menstabilkan ini? Tentu ya Bu, kalau kita mendengarkan suatu eh, berita yang mengagetkan ya, apakah memang sakit, harus angkat rahim. Wajar sih Bu, kalau memang stres ya seperti itu. Artinya memang kita itu bagaimana kita menenangkan adalah ya apapun masalah yang kita hadapi ya, dalam kondisi ini mungkin Ibu menghadapi mau operasi, ya kita berbicara nih kepada diri sendiri. Saya suka nggak sih, saya Devi suka nggak sih dengan khawatir nih mau operasi seperti ini. Kenapa saya dioperasi? Oh, pertama kalau kita sudah tahu nih bahwa oh nih ada masalah ini, saya mau dioperasi. Jangan kita berpikir oh nanti operasi kalau gagal gimana? Karena belum tentu gagal Bu. Itu nomor satu jangan.
Belajar juga bersyukur, Bu. Dalam arti kata gini, bukan bersyukur karena kenapa saya harus diangkat, bersyukur bahwa oh ini sudah ketahuan, ya. Jadi kita menenangkan diri sendiri, Bu. Bersyukur bahwa ini udah ketahuan bahwa akhirnya udah ada keputusan bahwa ini memang harus diangkat. Kalau tidak diangkat, maka akan terjadi hal-hal yang lain ya. Tentu, tentu apa namanya itu yang pertama yang kita bisa lakukan. Mungkin latihan tarik nafas juga supaya dari simpati simpati ke parasimpatik itu juga bisa menolong. Tapi kita emosi itu atau pikiran kita itu kan kita yang tulis sendiri di otak kita. Ya, jadi kalau misalnya ibu saat ini saya tahu bahwa saat ini saya ada diagnosa kanker serviks, saya tahu bahwa saya akan dioperasi, tapi saya akan baik-baik saja, ya. Dan apa yang positif itu ibu harus ucapkan, Bu. Jangan cuma dipikirkan. Ya, ibu tulis pertama kali, ibu tulis masalahnya apa? Saya takut karena harus operasi. Terus ibu bertanya, saya suka nggak sih dengan takut ini? Kalau saya takut ini, mungkin nanti tensi saya tinggi, nanti nggak bisa operasi. Jawabannya misalnya tidak. Ya, ibu harus cancel bahwa saya, Devi, tidak suka dengan kondisi saya takut operasi. Ibu harus ganti pikirannya, persepsinya apa? Oke, saya dioperasi saat ini karena saya eh, setelah dioperasi saya akan punya kualitas hidup yang lebih baik, saya akan sehat. Ya, jadi nanti setiap hari ibu ucapin, saya berhasil operasinya dan saya akan sehat. Lo itu harus diucapin, nggak bisa hanya dipikirkan. Ya, dengan cara itu, dengan kita ucapkan secara di bawah sadar kita, otak kita, ucapan kita itu kedengeran di sel kita. Kalau kita mengatakan, saya akan sembuh, saya akan baik-baik aja, maka ibu akan baik-baik saja. Tapi jangan hanya dipikirin, diucapin, Bu. Ya mungkin itu ya, Pak, tekniknya. Oke, ya. Jadi penting sekali ya afirmasi kata-kata kepada diri sendiri. Ya, Maka banyak orang yang misalnya saking sakitnya parah, hidupnya penuh masalah, akhirnya berkata, ya lebih baik mati deh. Ah iya, itu mati beneran. nanti nanti sistem tubuh akan membunuh kita. Iya, Nah, ketika kita pengen berkata lebih baik mati, maka sistem tubuh membunuh kita. Udah autoimun, antibodi menyerang dirinya sendiri. iya Atau betul. tiba-tiba sakit yang nggak jelas juntrungannya, penyebabnya apa? Itu dia autoimun. Atau sakit yang penyebabnya gonta-ganti. Hmm, Karena emang kita berkata lebih baik mati. Makanya lebih baik hidup. Berani mati, berani hidup. Tapi lebih baik ya lebih baik berkata-kata gini, Tuhan saya banyak masalah, tapi saya percaya Tuhan beri saya kekuatan, saya percaya Tuhan beri saya kesanggupan, tubuhku adalah tubuhnya Tuhan, Tuhan bekerja dalam hidup saya akan sanggup. Jadi bersyukur Tuhan, saya akan kuat, Tuhan saya akan mampu. Jangan menangis ya, Tuhan, Tuhan kuatkan saya, Tuhan kuatkan saya nggak kuat. Anda sedang berkata-kata, saya nggak kuat. iya, Jadi itu penting sekali ya. Nanti ketika itulah yang nah dulu kita berpikir hal-hal seperti ini itu dulu itu mah cuma permainan psikologis. Ternyata ya, psikofisiologis menjelaskan ini ilmiah dan ilmiah. secara eh, Dr. Grace menjelaskan ada jurnalnya, ada logika apa yang terjadi dalam metabolisme tubuh dan hormon bahwa itu ternyata benar banget pelajaran seperti itu gitu ya. Itulah yang kita tekankan dalam 4 serial ini ya. Oke, karena Ya, dari segi waktu, Bapak Ibu ya, kita akan sambung lagi Rabu depan. Jadi 2 jam baik. juga udah cukup panjang. Nanti kalau kelamaan ya nggak nyantol malah ya. Oke, jadi Ya, sampai berjumpa benar. besok pagi. Kalau mau ikut sama saya 5.30 ya. Olah nafas bersama, terus tanya jawab. Setiap pagi kita ada tanya jawab. Sudah hampir 5 tahun tiap pagi dampingin ya. Silakan kalau mau ikut pagi hari. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Grace. Terima kasih. Selamat malam semua Bapak Ibu. Pak Jarod, terima kasih kesempatannya. Sama-sama ya, Bapak Ibu yang butuh nomor teleponnya Bu Dokter itu yang diberikan nomor telepon adminnya ya, baik untuk konsultasi atau mau pesan buku sama. Untuk pesan buku ini sudah ada linknya, tapi kalau misalnya linknya gimana ngopinya, gimana ininya, udah dicatat aja itu nomor WA-nya, ntar bisa dihubungi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Hmm.